Eternal Secret King, Chapter 561. Bab 561, Penindasan. 50 tahun yang lalu, Si Wuya keluar dari pengasingan. Saat dia muncul, dia kewalahan dengan dominasi dan membunuh paragon yang tak terhitung jumlahnya. Dengan rekor 0 kerugian, dia berkuasa atas wilayah utara dan dipuji sebagai teladan termuda dari dunia inti emas dengan potensi tak terbatas. 30 tahun yang lalu, Si Wuya menyerang dan membunuh teladan tak tertandingi yang terkenal dari Sekte Bumi Jahat yang telah lama terkenal, mengejutkan seluruh wilayah utara. Setelah itu, Sekte Bumi Jahat mengirim murid untuk mencoba dan membunuh Si Wuya berkali-kali. Namun, semua usaha mereka berakhir dengan kegagalan dan mereka bahkan menderita kerugian yang sangat besar. Sejak saat itu, meskipun tidak ada yang memberinya gelar, sebagian besar pembudidaya di wilayah utara diam-diam mengakui Si Wuya sebagai penyempurna wilayah utara nomor 1. 30 tahun telah berlalu dan Si Wuya jarang menunjukkan dirinya. Namun, setiap kali dia melakukannya, dia akan menarik perhatian tanpa henti. Semua pembudidaya yang menjadi targetnya tidak bisa lepas dari kematian. 10 tahun yang lalu, ketika Si Wuya muncul sekali lagi, dia melintasi alam utama dan membunuh jiwa yang baru lahir dari sekte atas jiwa yang baru lahir. Itu adalah pertempuran yang sangat tragis yang mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Golden Core dan Naschen Soul berada di level yang sangat berbeda. Pembunuhan di dunia besar itu membuat Si Wuya semakin terkenal. Meskipun dia hanya seorang inti emas, sebagian besar pembudidaya menganggapnya sebagai seseorang dari tingkat jiwa yang baru lahir. Tidak ada yang menyangka bahwa penjelmaan monster dari wilayah utara ini akan bergerak untuk kelahiran buah Vermilion. Lagi pula, Si Wuya tidak menunjukkan dirinya atau bertarung selama 10 tahun terakhir. Pertarungan untuk buah Vermilion ini adalah pertemuan langka paragon wilayah utara. Namun, jika Si Wuya tiba, teladan dari 10 sekte atas, 4 klan bangsawan dan bahkan 2 keluarga bangsawan kuno hanya dapat dilihat sebagai anak-anak belaka dibandingkan dengan dia. Lebih dari itu, sebagian besar pembudidaya tidak dapat membayangkan bahwa mungkin ada inti emas yang dapat bertarung setara dengan Si Wuya. Penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island itu benar-benar menakutkan. Untuk berpikir bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Si Wuya setelah melawan paragon yang tak terhitung jumlahnya. Istana Kaca adalah salah satu sekte penempaan tubuh terkuat di daratan Tianhuang. Bagaimana monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island itu berkultivasi sedemikian rupa sehingga dia bisa melawan Si Wuya? Percuma saja, Si Wuya belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan penjelmaan monster dari Pulau Divine Phoenix itu sudah habis. Itu benar, jika Si Wuya melepaskan fenomena inti emasnya, orang itu pasti sudah mati. Saat semua orang berdiskusi, perubahan terjadi di medan perang. Si Wuya bertanya dengan santai, hanya itu yang kamu punya? Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan semua pembudidaya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Dalam pertarungan yang intens seperti itu, seseorang harus mempertahankan fokus penuh mereka dan tidak berani terganggu dan berbicara. Selain itu, mereka berada dalam pertempuran jarak dekat dan itu bahkan lebih berbahaya, satu kesalahan dan mereka bisa mati di tempat. Tapi sekarang, Si Wuya sepertinya sangat santai. Jika hanya itu yang kamu punya, maaf, kamu akan mati. Si Wuya berkata dengan dingin, itu karena, aku hanya memiliki 50% dari kekuatanku. Kerumunan kaget, kekuatannya sudah sebesar 50%. Golden Core mana yang bisa bertahan melawan 100% miliknya dalam kasus itu? Ledakan, keduanya bentrok sekali lagi. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dingin dan berbicara dengan ekspresi tidak berubah. Apa? Saya hanya 30% di sini. Dia khawatir tentang mengungkapkan identitasnya dan karena itu, ada banyak gerakan yang tidak bisa dia lepaskan karena pertimbangannya, dia tidak menyombongkan diri dengan omong kosong. Namun, mereka yang menonton tidak ada yang lebih bijak dan tentu saja tidak akan mempercayainya. Semua orang mengira Su Zimo telah melepaskan kartu trufnya sepenuhnya setelah bertarung melawan Paragon, melepaskan dua fenomena primordial yang dihancurkan dan akhirnya menggunakan tabrakan ular kura-kura pada akhirnya untuk membunuh Duan Wukang. Selain itu, semua orang tahu bahwa Su Zimo telah menghabiskan energi rohnya. Hampir tidak ada fluktuasi energi roh yang datang darinya sampai titik pertempuran ini dan dia sepenuhnya mengandalkan garis keturunan dan fisiknya yang tak tertandingi untuk bertarung dalam jarak dekat. Fufu, Si Wuya tertawa kecil. Kamu punya lidah yang fasih. Hanya itu yang ada pada penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Sebelum hukumannya selesai, Si Wuya sudah menamparkan tas penyimpanannya untuk menarik penggaris giok yang panjang dan ramping. Itu berkilau dan bersinar dengan kilau misterius, tidak seperti apapun di dunia. Sampai saat ini, keduanya bertarung dengan tangan kosong. Tapi sekarang, Si Wuya akhirnya mengeluarkan senjata. Kamu seharusnya bangga bahwa kamu bisa membuatku menggunakan senjata untuk membunuhmu. Si Wuya menyatakan dengan bangga. Swoosh. Penguasa giok menyapu udara seperti pedang, menyebabkan angin melolong dengan kekuatan yang menakutkan. Su Zimo menyipitkan matanya. Penguasa batu giok itu jauh dari kata sederhana. Persepsi rohnya terdengar. Tanpa ragu, Su Zimo mundur. Penguasa batu giok meluncur melewati wajahnya dan sensasi terbakar menyebar di pipinya. Bergetar dengan lembut, lampu-lampu yang menyilaukan menyala satu demi satu di atas penggaris batu giok. 6 pola roh, senjata roh bawaan. Kerumunan tersentak. Senjata roh bawaan terlalu langka. Bahkan penerus dari 10 sekte atas, 4 klan bangsawan dan 2 keluarga bangsawan kuno tidak memilikinya. Meskipun penguasa giok itu terlihat rapuh, itu adalah senjata roh bawaan yang tidak bisa dihancurkan. Beruntung Su Zimo berhasil mengelak tepat waktu. Jika dia terus bertarung dengan tangan kosong seperti sebelumnya, lengannya akan hancur berkeping-keping oleh penguasa batu giok itu. Dengan menarik senjata roh bawaannya, Si Wuya mendapatkan keuntungan secara instan dan melangkah maju, mendekat dengan dominan. Melambaikan penggaris gioknya, dia menebas. Seberkas cahaya pelangi memanjang dari penggaris batu giok, tiba di atas kepala Su Zimo seketika seolah-olah bisa menembus semua benda di alam semesta. Su Zimo telah mengalami kekuatan luar biasa dari senjata roh bawaan sebelumnya dan tidak berani menerima serangan dengan tangan kosong. Dia menarik pedang panjang dari tas penyimpanannya. Berdengung, bilahnya bergetar sedikit dan bersinar dengan 4 pola roh, itu adalah senjata roh kelas tertinggi. Su Zimo menebas secara terbalik terhadap cahaya pelangi yang dikirim oleh penguasa batu giok. Swoosh, suara air pasang melonjak, sikap melawan arus. Dentang, penggaris giok dan pedang bertabrakan, memenuhi udara dengan cahaya gemilang saat kabut menyebar. Pecah, Si Wuya mendengus dengan dingin dan cahaya pelangi pada penggaris batu gioknya bersinar terang saat dia mendorong ki darahnya. Patah, ada suara renyah. Seketika, serangkaian retakan menembus bilahnya. Hancur, senjata roh tingkat tertinggi dihancurkan oleh penguasa batu giok Si Wuya secara langsung.
Su Zimo mundur sekali lagi. Fiuh, fiuh, fiuh. Melawan bentrokan yang kuat itu, pedang Su Zimo pecah berkeping-keping sebelum berubah menjadi titik cahaya yang melesat ke arahnya. Murid Su Zimo mengerut seketika. Keduanya terlalu dekat. Pecahan pedang melonjak ke arahnya segera setelah pedang dan penguasa batu giok bertabrakan, tidak ada waktu untuk menghindar sama sekali. Tiba-tiba, serangkaian suara berderak bergema dari tubuh Su Zimo. Di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya yang tinggi dan kekar benar-benar menyusup menjadi bakso seukuran bayi, berputar dengan mulus di udara. Melekat, dentang, alih-alih menusuknya, pecahan pedang malah mengeluarkan suara logam saat mengenai Su Zimo. Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan tendon serta tulangnya terdengar bersamaan. Dalam sekejap mata, dia kembali ke wujudnya sebagai pria kekar. Air mata terlihat di jubah hijaunya tetapi tidak ada tanda-tanda darah. Cahaya keemasan samar bisa dilihat melalui jubah hijaunya. Mata si Wuya berbinar saat dia menyadari. Tidak buruk, jadi, kamu mengenakan baju besi dalam pertahanan. Petik 2. Dia memiliki mata yang tajam dan samar-samar bisa mengatakan bahwa baju besi bagian dalam Su Zimo memiliki tingkat yang relatif tinggi, ada kemungkinan itu adalah senjata roh tingkat sempurna. Bintang-bintang benar-benar selaras. Secara kebetulan, saya telah mencari senjata roh pertahanan dan ini dia, membawakannya untuk saya. Si Wuya tidak bisa menahan tawa. Aku harus melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Saat dia mengatakan itu, ki darah si Wuya meledak dan sosoknya berkedip. Melambaikan penggaris gioknya, cahaya pelangi tak berujung menyebar ke bawah ke kepala Su Zimo, menebas sekali lagi. Si Wuya telah menekan Su Zimo dengan sempurna dengan senjata roh bawaannya. Eternal Secret King, Chapter 562. Bab 562, Bentuk Setan versus Fenomena. Su Zimo tidak berani menerima serangan langsung dari penguasa batu giok dan hanya bisa menghindar ke belakang. Penguasa batu giok adalah senjata roh bawaan. Mengingat kekuatan si Wuya, bahkan senjata roh tingkat tinggi akan dihancurkan berkeping-keping oleh penguasanya. Satu-satunya cara bagi Su Zimo adalah menggunakan Blood Quencher atau Coiling Dragon Shell miliknya. Namun, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya jika dia memanggil kedua senjata itu. Penggaris batu giok bersinar dengan cahaya pelangi yang gemilang di tangan si Wuya. Bahkan dengan fisiknya yang sangat kuat, Su Zimo tidak akan mampu menahan serangan dari penguasa batu giok dan pasti akan terluka parah. Dia memanfaatkan kelincahan teknik gerakannya dan fisiknya yang mencakup ketangguhan dan kelembutan untuk menghindar berulang kali. Keduanya sudah bergerak dengan kecepatan maksimal. Untuk saat ini, Su Zimo masih tidak terluka. Namun, dia pasti akan kalah jika dia harus terus bertahan dan ruang yang tersedia untuk menghindar semakin berkurang. Dia harus membuat keputusan. Saat memikirkan itu, mata Su Zimo berkilat ganas dengan kilatan setan. Memelototi penguasa batu giok yang masuk, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Si Wuya mendengus dengan dingin. Su Zimo membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak. Pertarungan, suaranya seperti guntur, pecah di samping telinga si Wuya. Jika ada orang lain yang diam oleh Su Zimo pada jarak ini, mereka pasti akan mati di tempat, mengeluarkan darah dari semua lubang, jika mereka lemah. Bahkan paragon yang kuat akan tertegun sejenak. Namun, si Wuya hanya mengerutkan kening saat ki darahnya melonjak, menekan ketidaknyamanan yang dia rasakan seketika. Pada saat yang sama, telapak tangan Su Zimo melakukan kontak dengan penggaris batu giok. Kumparan dan gemetar, kekuatan liuk yang aneh dilepaskan pada penggaris batu giok. Ekspresi si Wuya berubah drastis. Dia bisa dengan jelas merasakan sensasi robekan yang datang dari telapak tangannya dan dia akan kehilangan cengkramannya pada penggaris batu giok, seluruh lengannya bahkan terpelintir dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Tidak dapat menahan kekuatan semacam itu, lengan bajunya langsung meledak berkeping-keping. Bam, penggaris gioknya terbang dari tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang menusuk ke dinding di dekatnya. Su Zimo tidak menghentikan langkahnya dan terus mendekat dengan dominan. Mengayunkan lengan kanannya, pembuluh darah di tinjunya menyembul keluar dan dagingnya mengembang seperti segel raksasa yang turun dari langit dengan bau darah yang memuakkan. Biarkan tubuh menjadi seperti kaca, transparan luar dalam dan bersih dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Mantra sutra mental kaca dibacakan dalam benak si Wuya dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan meledak, kilau misterius menyelimuti tubuh si Wuya, mirip dengan kaca, tanpa cacat dan pantang menyerah. Jari 1000 ton. Si Wuya mengulurkan jarinya. Energi roh menyembur keluar dari ujung jarinya, mengembun menjadi batu giok yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan sebelum menghiasi segel raksasa yang masuk. Ledakan. Jari dan segel raksasa bertabrakan dengan ledakan besar. Su Zimo mendengus. Kekuatan yang sangat tajam melonjak dan hampir menembus telapak tangannya. Si Wuya juga tidak bersenang-senang. Segel raksasa yang dibuat oleh tinju Su Zimo hampir menjentikkan jarinya. Meskipun keduanya bertarung langsung, tak satu pun dari mereka mundur dan mengirimkan pukulan lain. Bang, bang. Dua pukulan bersilangan pada waktu yang hampir bersamaan dan mengenai dada lawannya. 6 lampu roh menyinari Su Zimo. Kekuatan armor sutra emas mistik dilepaskan seluruhnya. Meski begitu, dia bisa merasakan gelombang energi yang menakutkan ke dalam tubuhnya secara fanatik melalui Mystic Gold Silk Armor sehingga organ-organnya terguncang. Sementara Mystic Gold Silk Armor adalah senjata roh pertahanan bawaan, itu tidak terkalahkan. Armor bagian dalam hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membelokkan kerusakan. Namun, jika pihak lain cukup kuat atau menakutkan, dia bisa menghancurkan armor sutra emas mistik seluruhnya. Awalnya, ketika dia pertama kali menemukan armor sutra emas mistik, itu dalam keadaan rusak dengan pola rohnya rusak, bahkan pola roh bawaannya dipecah menjadi beberapa bagian. Su Zimo memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Di sisi lain, si Wuya tidak bergerak dan ekspresinya sangat jelek. Bahkan dengan sutra mental kaca dan pelindung dalam pertahanan kelas tertinggi yang dia kenakan, dia tidak dapat bertahan melawan pukulan Su Zimo sepenuhnya. Jejak darah daging menetes dari sudut bibir si Wuya. Keduanya terluka bersama. Kerumunan gempar. Semua orang mengharapkan Su Zimo terluka. Namun, tidak ada dari mereka yang mengira si Wuya juga akan terluka. Sangat disayangkan untuk penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Jauh, Mu Dongqing tiba-tiba berkomentar. Mengapa? Bai Yuhan tidak bisa mengerti. Mu Dongqing menjawab, mengingat potensinya, jika dia berkultivasi untuk menyempurnakan Golden Core dan melawan si Wuya dalam kondisi puncaknya, mungkin sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Tapi sekarang penerus Divine Phoenix Island telah menggunakan semua kartu truf, energi roh, dan staminanya, dia pasti akan hancur begitu si Wuya melepaskan fenomena inti emasnya.
Di medan perang, Si Wuya memiliki ekspresi gelap dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin saat dia berkata, hampir menggeram, sudah lama sejak seseorang berhasil melukaiku. Bagus, sangat bagus. Dia melangkah perlahan menuju Suzimo dan aura yang dipancarkannya berubah semakin menakutkan. Aku akan membiarkanmu merasakan fenomena Golden Core-ku, Glass Divine Light. Saat Si Wuya mengatakan itu, pancaran cemerlang dan penuh warna menyelimutinya dengan cara yang mempesona. Glass Divine Light, posisi ke-13 di Phenomenon ranking sebelumnya. Ini benar-benar fenomena kuat yang diturunkan dari sejarah yang berhasil masuk ke 20 besar untuk setiap peringkat fenomena. Kamu seharusnya merasa bangga bahwa kamu bisa mati untuk Glass Divine Light. Si Wuya berdiri di udara dan menatap Suzimo dengan tatapan yang sepertinya sedang melihat semut. Fufu, Suzimo tersenyum. Banyak pembudidaya tercengang, mengira Suzimo sudah gila. Jika mereka berada di posisinya, tidak satupun dari mereka yang bisa tersenyum. Bagaimana menurutmu aku berhasil menekan paragon sekte abadi, Buddha, dan iblis di bawah istana kaisar manusia? Suzimo berkata dengan santai saat inner core merah tua berputar perlahan di dadanya. Matanya berbinar dan rambut hitamnya berayun tanpa angin sementara aura menakutkan menyebar darinya. Banyak pembudidaya terkejut. Ki iblis. Tidak bagus, dia iblis. Rumor itu nyata. Ada terlalu banyak desas-desus tentang penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island, beberapa di antaranya terlalu konyol, sehingga banyak pembudidaya yang tidak menyaksikannya secara pribadi tidak berani percaya. Hanya pada saat itulah semua orang menyadari mengapa dia disebut penjelmaan monster. Mereti, pang, pang, pang. Tendon dan tulang Suzimo berbunyi bersamaan dengan dagingnya yang mengembang. Tepat di depan semua orang, dia melepaskan ki darahnya dan tubuhnya mengembang. Dalam sekejap mata, dia tumbuh setinggi lebih dari 100 kaki, mirip dengan makhluk surgawi yang perkasa dengan keganasan yang luar biasa. Pembuluh darah hijau di tubuhnya muncul dan memanjang seperti ular saat setiap inci ototnya menonjol dan diikat menjadi satu, berkilauan dengan kilau logam yang pantang menyerah. Satu demi satu, iblis kuno yang mengancam muncul di sekitar tubuhnya yang menakutkan dan mengelilinginya. Banteng yang mengamuk, beruang batu, anaconda, kera sanguin. Semua iblis itu memiliki mata merah dan aura pembunuh. Mengaum, saat iblis kuno berteriak bersama, dunia berguncang. Semua pembudidaya bergidik dan terdiam. Berdiri di tengah 7 raja iblis kuno, Suzimo seperti makhluk saleh dengan tatapan cerah. Auranya mendominasi dan tidak kalah dalam menghadapi fenomena inti emas Si Wuya. Eternal Secret King, Chapter 563. Bab 563, Kekalahan, Situasi Putus Asa. Surga, apa itu? Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Paragon wilayah utara terkejut, tidak ada dari mereka yang menyaksikan situasi seperti itu sampai titik kultivasi mereka ini. Sosok yang tingginya lebih dari 100 kaki itu berdiri di tengah medan perang seperti makhluk saleh yang menjulang tinggi, memancarkan kekuatannya ke segala arah dengan aura yang deras. Terhadap makhluk saleh ini, Si Wuya seperti semut yang tidak berarti. Jika bukan karena fenomena kunonya, aura Si Wuya akan sepenuhnya dikuasai oleh penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Jadi, kamu hanya binatang buas. Si Wuya mengedarkan inti emasnya dengan sekuat tenaga dan kekuatan fenomenanya melonjak cahaya ilahi kaca bersinar cemerlang. Meskipun fenomena kuno itu hanya mengeluarkan cahaya berwarna pelangi dan sepertinya tidak memiliki aura monumental, kekuatannya sangat menakutkan. Kultivator manapun yang tersentuh oleh cahaya pelangi itu akan membuat daging dan darahnya mengkristal, berubah menjadi sosok sedingin es tanpa kehidupan. Satu sentuhan bisa menyebabkan mereka hancur berkeping-keping. Sebagian besar senjata roh akan hancur di tempat jika ditelan oleh cahaya berwarna pelangi. Bahkan senjata roh tingkat tinggi tidak akan bisa lepas dari takdir itu. Fakta bahwa itu disebut cahaya ilahi adalah bukti kekuatan dari fenomena kuno ini. Otoritasnya yang saleh dapat membersihkan semua hantu dan dewa. Biasanya berbicara, bahkan binatang buas berdarah murni tidak akan mampu menahan kekuatan pembunuhan dari Glass Divine Light. Namun, Suzimo mengembangkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Itu adalah fondasi yang ditinggalkan oleh Daiyue untuk membangun landasan di dunia kultivasi serta batu loncatannya untuk memasuki dunia kultivasi. Supreme Demon Classic itu adalah alasan yang tepat mengapa Suzimo mampu mengalahkan begitu banyak paragon dan menangkis para sealer di bawah istana kaisar manusia sebelum akhirnya memasukinya. Meskipun dia baru saja membentuk inner core-nya, aspek menakutkan dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness telah terungkap. 7 raja iblis kuno mengelilinginya dan dia diselimuti oleh ki iblis merah yang sangat tebal. Demoniki melakukan kontak dan berbenturan berulang kali dengan Glass Divine Light. Berdengung, berdengung, suara menggelegar bergema dari pusat medan perang. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda saling merusak satu sama lain tanpa mengalah. Gelombang kejut yang mengerikan mulai menyebar melalui kehampaan. Tabafeng, Murong Wushuang dan yang lainnya terkejut, buru-buru mundur. Beberapa pembudidaya yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan terlibat oleh gelombang kejut energi yang dihasilkan oleh benturan dua kekuatan meledak dan mati di tempat. Pusat medan perang telah berubah menjadi area terlarang karena pertarungan antara dua penjelmaan monster. Mengaum, 7 raja iblis kuno meraung memekakkan telinga pada saat bersamaan. Beberapa pembudidaya yang lebih dekat tercengang oleh kebisingan itu, pingsan di tempat. Ki iblis bergemuruh dengan keganasan yang luar biasa saat 7 raja iblis kuno membuka mulut raksasa mereka. Gigi mereka dipenuhi dengan air liur yang lengket dan mereka menggigit ke arah Si Wuya. Puff, puff, puff. Cahaya pelangi ditembakkan. Si Wuya memiliki tubuh seperti kaca yang sempurna dan transparan. Dikelilingi oleh cahaya pelangi, dia seperti matahari yang terik. Satu demi satu, lampu pelangi melesat ke depan seperti pedang dengan ujung yang sangat tajam. Pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek ki iblis yang tebal dan memotong 7 raja iblis kuno, melukai mereka semua. Ki iblis yang menyelimuti Suzimo telah menipis secara signifikan. Pada akhirnya, Si Wuya masih unggul dalam pertarungan antara dua inkarnasi monster ini. Tidak peduli apa, dia berada di ranah Golden Core yang disempurnakan. Namun, Suzimo hanya berada di tahap awal inti dalam. Sebagai makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara, Si Wuya menyadari perubahan kecil pada pasang surut dan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Membunuh. Dia berteriak dan auranya semakin ganas. Glass Divine Light di tangannya menyatu secara bertahap sebelum membentuk pedang yang berkilauan. Membunuh. Berdebur. Diiringi oleh raungan Si Wuya, pedang kaca itu merobek ki iblis yang melonjak di sekitar Suzimo dan memenggal kepala Raja Iblis Bovine. Dengan itu, ki iblis menipis sebagian. Lagi, Si Wuya berteriak dengan aura yang luar biasa. Tubuh Raja Iblis beruang batu dipotong menjadi dua dan menghilang.
Sekali lagi, Ki Setan menipis. Membunuh, 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 membunuh. Si Wuya melepaskan 5 tebasan berturut-turut dan 5 Raja Iblis kuno yang tersisa ditebas oleh pedang kaca dengan cara yang sangat menyedihkan dengan anggota tubuh mereka terentang. Dalam sekejap mata, 7 Raja Iblis kuno yang mengelilingi Su Zimo telah dibubarkan oleh Glass Divine Light. Ki Iblis sekarang sangat tipis. Dengan hilangnya perlindungan Ki Iblisnya, tidak peduli seberapa tak tertandingi tubuh Su Zimo, dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan Glass Divine Light. Situasinya sangat jelas sekarang. Dia masih sedikit lebih rendah di penghujung hari. Mu Dongqing menghela nafas. Memang benar bahwa penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara setelah bertarung dengan begitu banyak paragon dan menghabiskan energi rohnya. Selain itu, keduanya terpisah beberapa level dalam hal ranah kultivasi. Bai Yuhan mengangguk. Jika dia berada di ranah Golden Core yang disempurnakan, mungkin sulit untuk menentukan pemenang pertarungan ini. Fenomena ganda. Tidak hanya itu adalah fenomena primordial yang hilang. Untuk berpikir bahwa dia akan mati begitu saja. Petik 2. Seseorang dari Pulau Divine Phoenix yang ingin datang ke daratan Tianhuang dan berjuang untuk buah vermilion pasti akan menjadi sasaran semua orang. Itu benar, pria ini adalah iblis, tidak ada apa-apanya bahkan jika dia mati. Su Zimo telah membunuh terlalu banyak teladan di wilayah utara dan telah menebar perselisihan yang mendalam dengan sekte dan faksi utama di wilayah utara. Tidak ada yang berharap dia menang. Hahaha. Ketika dia melihat bahwa situasinya sudah diatur, Si Wuya mengangkat kepalanya sambil tertawa dan menyatakan dengan keras, seekor binatang adalah binatang buas di penghujung hari. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah lawanku hanya karena kamu menekan banyak paragon di bawah istana kaisar manusia? Si Wuya maju selangkah dan menebas dengan pedangnya. Su Zimo menggertakkan giginya dengan erat dan inti batinnya beredar dengan fanatik. Ki iblis yang tersisa menyelimutinya diringkas menjadi perisai. Bang, perisai itu meledak. Su Zimo mendengus. Kekuatan fenomena menggerogoti dirinya dan tubuh besarnya itu meledak di permukaan, menciptakan serangkaian luka yang tampak menakutkan saat darah segar menyembur keluar. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Si Wuya memiliki ekspresi bersemangat dan kilatan kejam bersinar di matanya saat dia menerjang ke depan sekali lagi. Su Zimo mengangkat tangan kanannya dengan tulang Phoenix Dewa dan meninju ke depan untuk bertahan. Dentang, suara benturan logam bergema. Meskipun Glass Divine Light tidak dihancurkan oleh tulang Phoenix ilahi, cahaya pelangi tumpah kemana-mana. Ketika lengan telanjang Su Zimo terkena, itu berubah menjadi potongan daging yang mengkristal. Warna di wajah Su Zimo mengering saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Sementara tulang Phoenix ilahi itu pantang menyerah, itu tidak maha kuasa. Dia tidak bisa mengendalikan tulang Phoenix ilahi. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya juga. Mati. Si Wuya berteriak sekali lagi dengan mendominasi. Pedang kaca turun dari langit, seolah-olah akan memotong kehampaan dan memutuskan semua kehidupan sebelumnya. Apakah aku akan dikalahkan begitu saja? Terhadap penindasan kekuatan yang luar biasa itu, raut wajah Su Zimo tampak agak berkerut saat dia melolong dari lubuk hatinya. Aku tidak mau. Di permukaan, ini adalah bentrokan antara dua paragon. Namun, pada kenyataannya, ini lebih seperti pertarungan antara makhluk abadi dan iblis. Itu lebih seperti pertarungan antara warisan Dai Yue dan sekte super kuno. Ada beberapa hal yang pasti tidak akan dikatakan Dai Yue kepada Su Zimo mengingat kepribadiannya. Namun, dia sudah mengungkapkan niatnya melalui tindakannya. Karena takdir tidak mengizinkanmu mencapai kultivasi keabadian, aku akan mengubah takdir untukmu. Karena Iridescent Cloud Palace tidak menginginkanmu, aku akan memberimu keahlianku dan memungkinkanmu menjadi lebih kuat dari semua penerus sekte super di dunia ini. Ini adalah kebanggaan Dai Yue, sekarang juga menjadi kebanggaan Su Zimo. Eternal Secret King, Chapter 564. Bab 564 meledak. 8 tahun lalu, Dai Yue berubah menjadi kupu-kupu dan pergi tanpa jejak. Namun, Su Zimo tidak pernah merasa kesepian selama ini. Mungkin, Dai Yue telah mengawasinya dari dunia lain. Selain itu, Su Zimo yakin bahwa masa depannya tidak terletak di daratan Tianhuang. Akan datang suatu hari ketika dia akhirnya akan menembus kehampaan ini di hadapannya dan melakukan perjalanan ke dunia asing itu untuk mengejar Dai Yue. Dia ingin pergi dan bertemu dengannya. Dia ingin datang sebelum dia dan memberitahunya, aku di sini. Tidak masalah jika jalan di depan dipenuhi rintangan, tidak masalah jika itu adalah neraka tanpa akhir di hadapannya, tidak masalah jika musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya ingin menghalangi jalannya, tidak ada yang bisa menggoyahkan tekad Su Zimo. Saat memikirkan Dai Yue, Su Zimo dipenuhi dengan rasa keberanian. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak mengingat metodenya yang mendominasi dan mengesankan. Bagaimana mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar bisa kalah? Bagaimana bisa Dai Yue kalah? Bagaimana saya bisa kalah? Aku tidak bersedia. Su Zimo mengangkat kepalanya dan meraung ke udara. Dengan sirkulasi inti dalamnya, ki darahnya naik, tendon dan tulangnya bergema bersama, sumsum darahnya menyembur dan organnya bergetar. Tempering tubuh, transformasi tendon, penguatan tulang, pembersihan sumsum, perbaikan organ, pembersihan lubang, pembentukan inti. Ketujuh sutra mengalir dalam pikirannya. Serangkaian suara aneh datang dari tubuh yang tingginya 100 kaki itu. Sepertinya seseorang sedang melantunkan sutra-sutra itu tanpa henti. Dengan dukungan suara itu, retakan seperti kura-kura di tubuh Su Zimo sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pengumpulan suara secara bertahap tampaknya telah memicu sesuatu dan melepaskan energi yang bergetar. Mata Su Zimo berbinar saat dia menyambut pedang kaca yang masuk. Ki iblis di tubuhnya melonjak dan dia menyerang ke depan bukannya menghindar atau mundur. Kamu meminta kematian. Tatapan Si Wuya ganas saat dia menebas ke depan dengan kejam, mencengkeram pedang kacanya dengan kedua tangan. Ledakan. Su Zimo melemparkan pukulan. Pada saat yang sama, binatang iblis raksasa samar-samar terlihat dari Ki Setan yang bergemuruh di belakangnya. Itu tampak seperti kupu-kupu berwarna darah yang samar-samar terlihat. Ada 2 bulan bulat terang terukir di sayap kupu-kupu, menyerupai sepasang mata yang acuh tak acuh. Su Zimo meninju ke depan. Kupu-kupu berwarna darah itu tidak bergerak sama sekali dan mata seperti bulan di sayapnya berkilat. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi mengalir melalui tubuh Su Zimo, meledak seketika bersamaan dengan tinjunya. Ledakan. Pedang itu bertabrakan dengan tinju Su Zimo dengan ledakan keras. Ekspresi Si Wuya berubah sekali lagi dan dari kedalaman matanya, sedikit kepanikan dan ketakutan bisa terlihat. Tepat di depan semua orang, pedang kaca di tubuh Si Wuya tiba-tiba meledak. Cahaya pelangi tersebar. Fenomena inti emas Si Wuya telah hancur seluruhnya.
Menggigil, Si Wuya tersedak dan tidak bisa menahan batuk seteguk darah, seolah-olah dia disambar petir. Semua paragon wilayah utara berseru. Semua orang menyaksikan penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island jatuh ke dalam situasi putus asa di mana dia bisa mati kapan saja. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mengeluarkan ledakan dan malah menghancurkan fenomena inti emas Si Wuya. Dalam sekejap mata, pasang surut telah berbalik. Kupu-kupu berwarna darah samar di belakang Su Zimo telah menghilang sekarang. Namun, tanpa perlindungan dari fenomena inti emasnya, Si Wuya jelas bukan tandingan Su Zimo dalam wujud iblisnya. Ledakan. Su Zimo melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya yang besar, menghancurkannya secara menyeluruh. Si Wuya tidak punya waktu untuk mengelak dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan dengan enggan. Bang! Suara kekalahan yang tumpul bergema saat mereka berdua bentrok. Si Wuya hanya merasakan sakit yang tajam menjalari lengannya dan seketika, dia bermandikan keringat dingin. Su Zimo sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Keduanya adalah keajaiban langka dalam hal pertarungan jarak dekat dan tentu saja tidak akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Dia melemparkan pukulan lain ke bawah. Sepertinya segel raksasa tertinggi yang jatuh dari langit, akan mengguncang gunung dan tanah. Ledakan. Si Wuya hanya bisa menopang kedua tangannya untuk menerima pukulan itu. Menggigil, dia mundur sekali lagi. Sekali lagi, dia batuk seteguk darah yang sekarang sudah kehitaman. Organ tubuhnya terguncang. Kalau tidak, darahnya pasti merah. Pada saat itu, Si Wuya tidak lagi merasakan sakit di kedua lengannya, mereka sudah mati rasa sekarang. Su Zimo sangat tepat waktunya sehingga Si Wuya bahkan tidak punya waktu untuk menarik senjata, jimat, atau ramuan. Jika ini terus berlanjut, kedua lengan Si Wuya akan dipatahkan oleh Su Zimo dalam beberapa putaran. Keduanya sangat dekat. Si Wuya dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas Su Zimo juga membawa sedikit bau darah. Ini berarti Su Zimo sudah terluka parah melalui pertempuran ini. Saat ini, keduanya berada di batas mereka. Jika dia bertarung sampai akhir, dia mungkin masih bisa menang. Namun, aura Su Zimo terlalu berlebihan dan tajam saat ini. Setelah menahan beberapa pukulan berulang kali, Si Wuya sudah menyerah untuk berpikir melawan Su Zimo sampai akhir sepenuhnya. Dia tidak bisa mati. Dia berusia kurang dari 100 tahun. Dia adalah makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara. Di usia yang begitu muda, masa depannya memiliki potensi yang tidak terbatas. Selama Si Wuya menginginkannya, dia bahkan bisa melampaui alam Naschen Soul. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa melakukan terobosan dalam pertempuran yang begitu sengit. Kenaikan dari Golden Core ke ranah Naschen Soul adalah lompatan dalam kualitas. Bahkan jika dia adalah penjelmaan monster tak tertandingi dari Paragon, dia tidak bisa menjamin tingkat keberhasilan 100%. Menerobos medan perang setara dengan bunuh diri. Bahkan tanpa campur tangan orang luar, satu gangguan saja sudah cukup bagi mereka untuk binasa. Tiba-tiba, Si Wuya berteriak, tunggu apa lagi? Ki darah binatang buas ini terkuras dan dia hanya tampil di depan yang kuat. Serangan sederhana dari semua orang bersama-sama sudah cukup untuk membunuhnya di sini. Pernyataan tunggal itu membuktikan bahwa Si Wuya telah kalah. Reputasi yang dia peroleh selama bertahun-tahun langsung hancur saat ini. Namun, dibandingkan dengan hidupnya, Si Wuya tidak peduli lagi. Selama dia tetap hidup, dia bisa mendapatkan buah vermilion dan semua yang dimiliki Su Zimo. Kekuatan tempurnya pasti akan dinaikkan ke level lain. Pada saat itu, dia bahkan akan memiliki peluang tinggi untuk memasuki 10 besar peringkat fenomena begitu dia memasuki medan perang kuno perantara. Mungkin, dia bahkan bisa bersaing dengan Di Yin, nomor 1 dari peringkat fenomena sebelumnya. Dia secara pribadi akan mendapatkan kembali reputasi dan martabat yang hilang hari ini. Tidak ada yang bergerak, bahkan pria bertopeng yang menemani Si Wuya tidak bergerak, menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin. Dia juga punya alasan egoisnya sendiri. Awalnya, tidak ada kesempatan baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri dengan Si Wuya menungganginya. Dia tidak pernah bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya di sekte dibandingkan dengan Si Wuya. Tapi sekarang, jika Si Wuya mati dengan inkarnasi monster dari Divine Phoenix Island terluka parah, akan ada kemungkinan besar dia bisa menjadi pemenang terakhir dan mendapatkan semua harta karun. Hanya ada dua alasan mengapa orang lain juga tidak bergerak. Di satu sisi, Paragon wilayah utara masih memiliki ketakutan yang luar biasa setelah dipukuli oleh Su Zimo. Di sisi lain, mereka masih mengamati di samping. Dalam pertarungan antara dua harimau, salah satunya pasti akan terluka. Keputusan paling bijaksana adalah agar semua orang mengamati pertempuran dari jauh. Saat ini, itu bukan kesempatan terbaik untuk menyerang. Tabafeng, Murong Wushuang dan yang lainnya tidak berekspresi tetapi mereka merasa senang secara internal. Pertarungan untuk buah vermilion telah kacau sampai saat ini dan sekarang, perubahan lain telah terjadi dalam situasi tersebut. Awalnya, itu sudah sangat kebetulan jika mereka bisa bertahan dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan buah vermilion. Tapi sekarang, pasang surut telah terbalik. Salah satu dari mereka bisa berakhir sebagai pemenang besar. Eternal Secret King, Chapter 565. Bab 565, Kejatuhan Si Wuya. Orang tua dari Glass Palace berdiri di pavilion tanpa ekspresi dengan tangan di belakang, menatap ke arah reruntuhan kian besar dengan tatapan acuh tak acuh. Meskipun dia tampak kurus, seolah-olah hembusan angin bisa meledakkannya, tidak ada jiwa baru lahir yang hadir di dalam dan di luar pavilion yang berani bergerak. Tidak ada artinya lagi pertarungan buah vermilion dengan penampilan Si Wuya. Menurut pendapat semua orang, kehidupan Paragon wilayah utara sekarang ditentukan oleh takdir. Para pembudidaya yang cerdik dan tajam yang memilih untuk pergi dan menyerah pada pertarungan buah vermilion akan dianggap logis. Jika ada yang ingin menantang Si Wuya karena buah vermilion, mereka akan bunuh diri. Naschen Soul dari klan Duanmu memiliki ekspresi muram. Duanmu Kang adalah Golden Core dengan potensi terbesar di klan Duanmu dalam 500 tahun, mengalahkan seluruh kultivator dari alam yang sama. Tidak disangka dia akan dibunuh oleh Si Wuya. Tiba-tiba, seluruh perjuangan untuk buah vermilion tampak sia-sia setelah mengetahui bahwa Si Wuya telah tiba. Itu karena semua orang tahu hasil pertarungan. Tidak heran mengapa Paragon wilayah utara menderita kekalahan yang begitu besar. Tidak heran mengapa bahkan Paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan jatuh satu demi satu. Tidak heran mengapa situasinya tidak dapat diatasi bahkan dengan munculnya penerus dari dua keluarga aristokrat kuno. Saat ini, semuanya sudah jelas. Itu semua karena Si Wuya. Banyak Naschen Souls tetap diam, menunggu hasil akhir. Tiba-tiba, pria tua dari Glass Palace yang awalnya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya mengerutkan kening. Menggesekkan tangannya yang keriput ke tas penyimpanannya, dia menarik jimat takdir dan menatapnya.
Pancaran pada Destiny Talisman berpendar, seolah-olah telah menerima pukulan dahsyat. Orang tua dari Glass Palace menyipitkan pandangannya dan kilatan dingin terlihat di matanya yang kabur. Tuan muda itu sepertinya menemui beberapa masalah. Mungkinkah ada suri tauladan di wilayah utara yang bisa menantang Tuan muda? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Destiny Talisman di tangannya berkedip berulang kali. Setelah jeda sesaat, pancaran pada Destiny Talisman meredup secara bertahap. Orang tua dari Glass Palace tertegun. Ini bukan lagi masalah biasa. Sepertinya si Wuya sedang mengalami bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa jatuh kapan saja. Reaksi abnormal dari Destiny Talisman juga menarik perhatian Nas Chen Sol lainnya. Tiba-tiba, keributan pecah dari kerumunan. Apa yang sedang terjadi? Cimat takdir itu milik si Wuya. Harus, orang tua itu sepertinya sangat khawatir. Siapa di wilayah utara yang bisa menjadi ancaman bagi si Wuya? Saya tidak yakin. Pria tua dari Glass Palace mencengkeram Destiny Talisman dengan ekspresi tak terduga. Setelah beberapa saat ragu, matanya berkilat dengan keyakinan saat dia menyatakan dengan dingin, jiwa yang baru lahir pasti telah menyusup ke reruntuhan kian besar. Kalau tidak, mengingat kekuatan Wuya, bahkan jika semua paragon wilayah utara bergabung, tidak ada dari mereka yang cocok untuknya. Memang, itu mungkin dari si Wuya. Namun, itu tidak mungkin bagi jiwa yang baru lahir untuk menyusup ke reruntuhan kian besar. Semua Nas Chen Sol berkumpul di sini dan kesadaran roh mereka mengamati sekeliling, tidak mungkin Nas Chen Sol bisa menyelinap melewati mereka, menghindari deteksi. Jelas apa yang dimaksud lelaki tua dari Glass Palace dengan mengatakan itu. Aku harus melihat siapa yang berani ikut campur dalam pertarungan untuk buah Vermilion. Orang tua dari reruntuhan kian besar melonjak ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak menuju reruntuhan kian besar. Nas Chen Sol lainnya sudah tidak sabar untuk memulai dan ingin melihat apa yang terjadi di reruntuhan kian besar. Nas Chen Solus yang tak terhitung jumlahnya samar-samar dapat merasakan bahwa situasinya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke udara. Di tengah reruntuhan, pertarungan antara dua penjelmaan monster itu masih berlangsung. Si Wuya bersimbah keringat dan mundur terus-menerus, terengah-engah dalam keadaan menyedihkan. Su Zimo juga tidak dalam kondisi bagus. Banyak paragon dapat dengan jelas merasakan bahwa gerakan Su Zimo semakin lamban dan ki darahnya terkuras. Dari ketinggian awal 100 kaki, dia sekarang hanya setinggi 2 meter, dia berada di batas staminanya. Meski begitu, dia tidak punya niat untuk berhenti. Mata Su Zimo bersinar dengan kejam, bahkan dengan staminanya yang tidak memadai, dia masih menekan si Wuya dengan auranya. Setiap pukulan mendarat dengan kekuatan penuhnya. Si Wuya memiliki tatapan mengancam saat dia menggeram, "Bis, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa semua orang menonton dengan mata mengingini, mencoba untuk menuai hasil dari pertarungan kita? Bahkan jika kamu membunuhku, kamu akan dibunuh tanpa ampun." Su Zimo mencibir, memperlihatkan satu set putih mutiara saat dia menjawab dengan dingin, "Karena memanggilku binatang buas, aku akan membantaimu terlebih dahulu sebelum memikirkan hal lain." "Kamu gila." Si Wuya mengutuk, rambutnya acak-acakan sekarang dan dia tidak lagi membawa udara sebagai makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara. Patah. Su Zimo melontarkan pukulan lagi. Secara naluriah, si Wuya mengangkat tangannya untuk bertahan dan suara tulang yang patah terdengar. Si Wuya tersentak karena rasa sakit dan ekspresinya berubah drastis. Dia telah mengolah sutra mental kaca terus-menerus dan tubuhnya tidak lebih lemah dari senjata sejak lama. Dia bahkan mungkin tidak terluka jika dia diserang oleh senjata roh tingkat tinggi. Tapi sekarang, lengannya patah oleh penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island ini. Cepretan lengannya sangat mengejutkannya dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Secara alami, gerakannya juga menjadi lebih lamban. Mata Su Zimo berbinar, tidak mungkin dia menyerah pada kesempatan seperti itu. Menutup secara dominan, dia tiba di depan si Wuya dalam sekejap. Si Wuya melolong dan mengerahkan kekuatan terakhirnya, menyodorkan satu-satunya siku yang tersisa dengan keras ke arah Su Zimo seperti tombak raksasa. Si Wuya bisa merasakan aura kematian. Ini adalah pertaruhan terakhirnya sebelum kematiannya. Sepanjang sejarah, ada banyak pembudidaya yang mendapatkan keuntungan sepanjang waktu hanya untuk dibunuh sebagai pembalasan pada saat kritis. Bahkan dengan staminanya yang terkuras, satu tusukan siku itu pasti cukup untuk membuat lubang raksasa di tubuh Su Zimo. Pada saat itu, keduanya akan memiliki kesempatan yang sama untuk menang. Sayangnya, Su Zimo sepertinya sudah memperkirakannya. Saat dia tiba di hadapan si Wuya, dengan jarak kurang dari 1 kaki, tubuh Su Zimo tiba-tiba menjadi lentur. Seperti anaconda, dia melilit tubuh si Wuya. Langkah itu sangat tidak terduga. Sejak awal, serangan Su Zimo selalu keras dan pantang menyerah. Tapi sekarang, dengan perubahan mendadak itu, pertaruhan terakhir si Wuya meleset. Pada saat itu, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dengan melilit tubuh si Wuya. Bagi banyak paragon, sepertinya benar-benar ada anaconda yang melilit tubuh si Wuya. Ia menarik napas dan tubuhnya mengembang saat mengangkat kepalanya dan mendesis, seolah ingin melahap matahari dan bulan. Kumparan anaconda, itu adalah jurus pembunuhan dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Itu adalah gerakan yang mencontohkan batas fleksibilitas tendon seseorang. Pang, pang, pang. Tubuh Su Zimo terdengar seolah dewa perang kuno sedang memetik busur. Tidak dapat bergerak sama sekali, si Wuya membuka mulutnya dan suara aneh, bergema dari dalam tenggorokannya, seolah-olah dia sedang mencoba bernapas. Salah satu alasan mengapa Anaconda Coil menjadi jurus membunuh adalah karena bisa mencekik seseorang. Bola mata si Wuya memerah dan melotot saat wajahnya berubah menjadi warna ungu yang menakutkan karena sesak napas yang berkepanjangan. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bergema. Tendon dan tulang si Wuya patah oleh Anaconda Coil milik Su Zimo. Tubuh yang dapat digambarkan sebagai sempurna itu sekarang berkerut dalam keadaan yang tak terlukiskan, terlihat sangat menyedihkan dengan tendon dan tulang yang hancur tanpa jejak kehidupan. Tatapan si Wuya meredup dan kepalanya miring ke samping, sekarat di tempat. Eternal Secret King, Chapter 566. Bab 566, lewati pedangku. Si Wuya, makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara yang mendominasi dunia kultivasi secara luar biasa dan benar-benar tak tertandingi di dunia yang sama. Selama 30 tahun terakhir, meskipun dia jarang muncul, dia masih merupakan eksistensi tak terkalahkan dari alam inti emas di hati banyak faksi dan sekte besar di wilayah utara. Tidak ada yang mengharapkan ini. Tidak ada yang mengira bahwa si Wuya akan bergerak untuk pertarungan buah Vermilion. Kurang dari itu, paragon tidak menyangka bahwa si Wuya akan dibunuh dengan kejam dengan tendon dan tulangnya dipatahkan oleh orang lain di reruntuhan kian besar.
Menatap sosok perkasa dan kekar di medan perang, perasaan surrealis melonjak melalui pikiran Paragon dan mereka diliputi oleh kesedihan. Ini adalah kekejaman dunia kultivasi. Bahkan jika seseorang berkultivasi ke level Shibuya dan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan itu, mereka masih bisa dibunuh tanpa ampun. Betapapun gemilangnya masa lalu yang mereka miliki, Paragon yang mati akan terkubur dalam pasir waktu dan akhirnya dilupakan. Pertarungan buah vermilion ini telah jauh melampaui ekspektasi awal Paragon. Ada terlalu banyak Paragon yang mati. Tanah tergeletak dengan mayat dan darah membentuk sungai. Itu terlalu tragis. Selain itu, sampai saat ini, masih belum pasti siapa yang akan menjadi pemenang dengan buah vermilion. Hanya ada satu hal yang semua orang yakini. Mulai hari ini, ada makhluk sempurna nomor 1 baru di wilayah utara. Pada saat yang sama, pendatang baru itu juga akan segera mati. Semua orang bisa melihat kelemahan Susimo saat ini. Saat ini, Golden Core acak manapun mungkin bisa mengambil nyawanya. Meskipun Paragon yang tersisa sebagian besar terluka, mereka menatap Susimo dengan tatapan tajam, ingin mencabik-cabiknya. Akhirnya, seorang kultivator yang tidak bisa menahannya lagi berdiri ke depan. Seekor kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh sepenuhnya. Meskipun dia tahu bahwa Susimo sudah kelelahan, orang itu tidak berani maju dan hanya bersembunyi jauh, berteriak pelan dan menyulap seni roh. Energi roh melonjak dan memadat menjadi telapak tangan di udara, menamparkan Susimo dengan keras. Ledakan, telapak energi roh tidak menerima perlawanan dan mendarat dengan kejam di tubuh Susimo. Susimo mendengus dan kakinya goyah, hampir jatuh ke tanah. Melihat itu, Paragon akhirnya lega. Fufu, jadi hanya itu yang ada pada penjelmaan monster legendaris nomor 1. Ada juga saat dia kelelahan. Dia hanyalah binatang buas. Huff, beraninya binatang buas mencoba merebut buah vermilion dari kita semua manusia. Betapa kurang ajarnya. Paragon Sekte Pedang Penusuk Surgawi menghunus pedangnya dan maju ke arah Susimo perlahan, menyeringai dingin dengan niat membunuh. Sebelumnya, dadanya ditusuk pedang Susimo. Meskipun lukanya tidak dalam, dia licik dan mengambil kesempatan untuk mundur karena keadaan. Dia memilih untuk mengamati dengan dingin di pinggir sambil mempertahankan kekuatannya. Selama periode waktu ini, dengan bantuan ramuan seperti pil penyembuh darah, luka di depan dadanya sebagian besar telah pulih. Pada saat ini, semua Paragon terluka dan tidak dapat melepaskan fenomena Golden Core mereka dalam waktu singkat. Satu-satunya yang benar-benar menjadi ancaman baginya adalah pria bertopeng dari Glass Palace. Namun, teladan Sekte Pedang Penusuk Surgawi dapat mengetahui dengan jelas bahwa pria bertopeng itu berada di tahap awal inti emas. Dia pasti akan mendapat keuntungan jika mereka berdua bertarung. Alasan mengapa dia memilih untuk menonjol sekarang adalah secara alami untuk mengendalikan situasi dan menekan segalanya sehingga dia dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Bis, kenapa kamu tidak sombong lagi? Dentang. Paragon Heavenly Piercing Sword Sek menarik pedang yang tergantung di pinggangnya dan menebas ke depan. Sinar pedang putih susu melintas. Seketika, luka muncul di paha Susimo. Meski tidak terlalu dalam, darah segar langsung merembes keluar. Alasan mengapa Paragon Sekte Pedang Penusuk Surgawi tidak bertujuan untuk membunuh dengan serangan itu jelas karena dia ingin mempermalukan Susimo dan menginjak-injak harga dirinya. Susimo tidak bergerak sama sekali, seolah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengelak. Meskipun wajahnya pucat, matanya bersinar terang dengan cara yang menakutkan. Dia benar-benar terkuras setelah membunuh Shibuya. Selain itu, Shibuya adalah inti emas yang disempurnakan, makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara. Dia benar-benar seseorang dengan kekuatan yang menakutkan dan memiliki fisik yang sangat menakutkan setelah mengolah sutra mental kaca. Setelah bentrokan langsung berulang kali, Susimo menderita luka yang cukup serius. Air mata tipis muncul di organnya. Jika Shibuya bisa bertahan lebih lama, dia mungkin bukan orang yang mati. Pada saat itu, Susimo tidak membalas dan hanya diam-diam menyembuhkan dan memulihkan staminanya. Dia memiliki armor sutra emas mistik, baik itu seni roh dari kultivator pertama atau tebasan dari Paragon Sekte Pedang Penusuk Surgawi. Keduanya adalah luka luar yang tidak berhasil melukainya pada intinya. Susimo juga memiliki kartu truf yang tersisa. Jika dia melepaskan mereka, seluruh dunia akan terbalik. Ketika Paragon Sekte Pedang Penusuk Surgawi melihat bahwa Susimo tidak membalas, dia berbalik lebih ganas dan terus maju. Pedang di tangannya bergetar dan menciptakan rentetan gesekan. Puff, darah menyembur dari bahu Susimo sekali lagi. Fufu, Paragon Sekte Pedang Penusuk Surgawi terkekeh, matanya penuh dengan ejekan saat dia mencibir. Kenapa? Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang. Susimo hanya menyeringai tanpa menjawab. Untuk berpikir bahwa penjelmaan monster tak tertandingi seperti itu akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Mu Dongqing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut, meratap. Bai Yuhan juga berkomentar dengan lembut, bahkan harimau dan naga harus menderita jika mereka terjebak. Ini harus menjadi kesengsaraan dalam hidupnya juga. Jika bukan karena Shibuya, dia pasti sudah lama keluar dari tempat ini daripada dipermalukan oleh kentang goreng kecil ini sekarang. Dia tidak mendapat bantuan sama sekali. Jika ada yang melangkah maju untuk melepaskan tekanan darinya, dia tidak akan mendarat dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Mu Dongqing menghela nafas sekali lagi. Bai Yuhan mengangguk. Itu benar. Siapa yang berani berdiri di sampingnya sekarang dan melawan seluruh wilayah utara? Penjelmaan monster macam apa ini? Mati saja. Paragon Sekte Pedang Penusuk Surgawi merasa gelisah dan tidak ingin menyeretnya lebih jauh. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan menebas ke depan. Pedangnya diarahkan ke glabella Susimo. Jika tebasan itu mengenai, kepala Susimo akan tertusuk seluruhnya. Susimo menyipitkan pandangannya. Tepat ketika dia akan bergerak, dia tiba-tiba mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Berdengung. Suara pedang berdengung terdengar. Sinar pedang yang sangat cemerlang muncul tiba-tiba. Sinar pedang itu luar biasa dan menarik perhatian semua orang. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Itu terjadi secara instan. Tidak ada yang bisa melihat dari mana tebasan itu berasal. Tidak ada yang bisa mengidentifikasi lintasan garis miring. Tidak ada yang bisa mengidentifikasi arah tebasan. Namun, semua orang merasakan niat membunuh dari tebasan itu. Sinar pedang menghilang. Tiba-tiba, medan perang menjadi sunyi. Suasana menjadi sangat aneh. Paragon Heavenly Piercing Sword Sek membeku di langkahnya. Tatapannya berubah redup. Setelah jeda sesaat, pedang panjang di tangannya jatuh dan luka tipis muncul di tenggorokannya, melebar dan lebih jelas. Puff, kabut darah memuntahkan. Paragon Heavenly Piercing Sword Sek jatuh dengan kaku ke depan, mati. Kerumunan gempar. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling, mencoba mencari orang yang menyerang. Tidak banyak pembudidaya pedang di wilayah utara.
Bahkan ada lebih sedikit pembudidaya pedang yang bisa menguasai teknik pedang yang begitu menakutkan untuk dapat mengancam teladan sekte pedang penusuk surgawi. Taba Feng dan Murong Wushuang memelototi seorang pria berjubah hitam di tengah kerumunan dengan ekspresi yang bertentangan. Mereka terkejut dan terkejut, tetapi lebih dari itu, mereka bingung. Pria berjubah hitam itu memegang pedang bersarung hitam pekat di tangan kirinya. Perlahan, dia melangkah keluar dari kerumunan satu langkah pada satu waktu. Menyurvei sekelilingnya dengan tatapan hampa yang tidak bisa fokus, dia berbicara perlahan, siapapun yang ingin membunuhnya pertama-tama harus melewati pedangku. Eternal Secret King, bab 567, Dugu Jian. Su Zimo tidak mengenali pendekar pedang berjubah hitam itu. Dia tidak mengerti mengapa orang ini ingin membantunya. Namun, dia pernah merasakan bahaya ekstrim yang berasal dari pendekar pedang berjubah hitam. Dari tebasan tadi, firasatnya terbukti. Tebasan itu terjadi terlalu cepat. Paragon Sekte Pedang Penusuk Surgawi bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melepaskan fenomena inti emasnya sebelum mati di tempat. Dari mana datangnya orang gila ini? Jika dia adalah pembantu binatang buas dari Divine Phoenix Island ini, dia mungkin juga binatang buas. Setiap orang harus menargetkan dia. Beberapa pembudidaya tajam yang memperhatikan bahwa pendekar pedang berjubah hitam tidak memiliki lencana identitas di pinggangnya berasumsi bahwa dia adalah seorang pembudidaya keliling yang tidak sadar entah dari mana dan mulai mengomel padanya. Dengan kematian Su Zimo yang akan segera terjadi, mungkin ada banyak harta yang bisa diperebutkan. Secara alami, semua paragon mendambakan itu dan tidak ada yang mau menyerah. Semuanya, ayo serang bersama. Bukannya orang ini bisa menyebabkan badai. Seorang pembudidaya memberi isyarat dan menyerang lebih dulu. Dengan yang pertama datanglah yang kedua. Lebih banyak pembudidaya berdiri satu demi satu. Seketika, energi roh melonjak dan sinar pedang melesat melalui kekosongan satu demi satu dengan cara yang memukau, menembak ke arah pendekar pedang berjubah hitam pada pendekar pedang berjubah hitam seperti hujan panah. Tangan kanan pendekar pedang berjubah hitam itu bergerak dengan lambat menuju gagang pedang hitam pekat di tangan kirinya. Saat tangan kanannya bersentuhan dengan gagangnya, aura pendekar pedang berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Tatapannya yang awalnya hilang tiba-tiba mendapatkan fokus, menyerupai dua pedang yang sangat tajam. Ketika para pembudidaya yang menyerang bertemu dengan matanya, mereka bergidik. Beberapa dari mereka menjerit dan menutup mata dengan tergesa-gesa. Sayangnya, sudah terlambat. Dua aliran darah mengalir dari mata mereka dengan cara yang sangat mengerikan. Satu pandangan membutakan orang-orang itu. Pemandangan yang sangat kuat yang dia miliki. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Setelah mengolah klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar, dia telah membuka lubang matanya dan mengembangkan sepasang mata iblis dengan penglihatan yang sangat kuat. Bahkan pandangan berlian yang marah dari biara berlian Buddha dan mata penyihir dari sekte perawan murni dari sekte iblis tidak dapat memengaruhi pikirannya. Namun, mata iblis Su Zimo belum mencapai tingkat melepaskan kekuatan membunuh yang begitu mengerikan hanya dengan sekali tatapan. Dia meratap secara internal, aku bertanya-tanya bagaimana orang itu berhasil mengembangkan sepasang mata pedang yang begitu menakutkan. Tatapan pendekar pedang berjubah hitam selalu hilang dan tidak fokus, tampak lesu. Namun, saat dia memegang pedangnya, tidak ada yang bisa mengabaikan niat membunuh dan ketajaman tatapannya. Berdengung, sebuah dengungan bergema di seluruh dunia. Sinar pedang yang tak tertandingi dari sebelumnya muncul kembali dengan pancaran yang mempesona. Melekat, dentang, suara logam bisa terdengar, banyak pedang terbang yang melesat dari udara semuanya hancur. Sinar pedang melintas sesaat, semua pembudidaya yang menyerang jatuh dari udara berturut-turut tanpa satu pun yang selamat. Saat mereka jatuh ke tanah, mereka sudah menjadi mayat. Meskipun mereka siap untuk itu, tidak banyak teladan dari wilayah utara yang hadir berhasil melihat serangan pendekar pedang berjubah hitam itu. Pada saat Paragon menyadari apa yang terjadi, pedang itu sudah kembali ke sarungnya. Tangan kanan pendekar pedang berjubah hitam itu kembali ke sisinya, merosot secara alami seolah-olah dia tidak pernah menyerang sama sekali. Sejak awal, pendekar pedang berjubah hitam itu tanpa ekspresi. Seolah-olah kematian lebih dari 10 inti emas tidak dapat menimbulkan emosi apapun dalam dirinya, bahkan tidak sedikit pun. Keheningan yang mematikan memenuhi udara. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah kemunculan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island dan Shibuya dalam pertarungan Paragon, masih ada kultivator lain yang menakutkan ini yang tidak menyerang sepanjang waktu. Siapa yang bisa bertahan melawan keberadaan yang begitu menakutkan? Dugu Jian, kamu sudah gila. Taba Feng melotot dengan mata melebar dan berteriak. Dugu Jian, saat menyebut nama itu, Su Zimo menyadari. Benar-benar tidak banyak pembudidaya dengan nama belakang itu di wilayah utara. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah klan Dugu dari 4 klan bangsawan. Namun, kultivator bernama Dugu Jian sebelum dia terlalu berbeda dengan Taba Feng dan yang lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak memiliki lencana identitas di pinggangnya, dia sama sekali tidak ditemani oleh satu klan pun. Dari Dugu Jian, Su Zimo merasakan semacam kesepian dan kesedihan, perasaan bahwa dia sama sekali tidak cocok dengan dunia ini. Sepertinya Dugu Jian tidak memiliki hal lain di dunianya selain pedang itu. Dia tidak membutuhkan apapun kecuali pedangnya. Ketabahan mental itu adalah satu-satunya hal yang mampu menumbuhkan sepasang mata pedang yang tajam dan teknik pedang yang menakutkan dan mematikan ini. Dugu Jian, penjelmaan monster dari Dugu Jian itu adalah binatang buas dan bukan manusia. Apakah Anda akan mewakili klan Dugu dan berdiri di sisinya? Ouyang Xiaoyu dari keluarga bangsawan kuno bertanya dengan dingin. Aku adalah aku. Apa hubungannya dengan klan Dugu? Suara Dugu Jian tenang saat dia berbalik untuk melihat ke arah Ouyang Xiaoyu. Dia masih tanpa ekspresi seperti biasa. Namun, sepertinya ada sedikit ejekan di tatapan kosongnya itu. Dia mengejek ketidakmampuan Ouyang Xiaoyu untuk memahami konsep yang begitu sederhana. Aku adalah aku. Apa hubungannya dengan orang lain? Seketika, Ouyang Xiaoyu terdiam. Murong Wushuang sedikit mengernyit. Melihat Dugu Jian tidak jauh, dia tidak bisa tidak bertanya, kenapa? Hanya tidak tahan. Dugu Jian menjawab dengan acuh tak acuh. Sebagian besar paragon wilayah utara bingung. Apa yang tidak bisa dia tahan? Siapa yang memprovokasi dia? Murong Wushuang adalah satu-satunya yang mendesah lembut secara internal dengan ekspresi yang bertentangan. Dia tahu jenis kesulitan yang dialami Dugu Jian serta kebanggaan di hati pria ini. Kesulitan Su Zimo saat ini pasti menyentuh hati pria itu. Dia pernah ditinggalkan oleh dunia ini juga. Dicemooh oleh yang tak terhitung jumlahnya, diserang oleh yang tak terhitung jumlahnya, diintimidasi oleh yang tak terhitung jumlahnya dan dimarahi oleh yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, tidak ada yang membantu atau mendukungnya.
Pria ini telah mencapai tempat dia mengandalkan sepenuhnya pada pedang di tangannya, selangkah demi selangkah. Alasan mengapa dia menyendiri bukan karena dia membenci dunia. Itu karena dunia ini pernah meninggalkannya. Satu-satunya hal yang tetap berada di sisinya sepanjang waktu dan tidak meninggalkannya adalah pedang bersarung hitam di tangannya. Itulah alasan mengapa dia tidak tahan dan menyerang. Dia akan sama tak kenal takutnya jika dia harus membuat musuh dengan seluruh dunia, apalagi paragon wilayah utara. Su Zimo tidak bergerak satu inci pun. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dia harus memanfaatkan kesempatan untuk memulihkan staminanya agar bisa melarikan diri dari tempat ini. Sudah tidak ada seorang pun di reruntuhan kian besar yang dapat mengancamnya dengan kematian Si Wuya. Namun, Su Zimo masih bisa merasakan dengan jelas bahwa bahaya sedang mendekat. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Pria bertopeng dari Glass Palace sepertinya telah membaca niat Su Zimo dan berjalan perlahan ke depan. Sejak kapan orang-orang dari klan Dugu boleh sombong seperti ini? Pria bertopeng itu memiliki suara serak yang jahat, seolah-olah dia telah mengalami dampak yang sangat besar yang merusak tenggorokannya. Enyahlah atau mati. Pria bertopeng itu menatap dingin ke arah Dugu Jian dan meludah dengan kejam. Dugu Jian tanpa ekspresi dan tanpa suara, hanya mengalihkan pandangannya sedikit. Tangan kanannya bergerak perlahan menuju gagang pedang hitam di tangan kirinya. Mempersempit pandangannya, rambut pria bertopeng itu berdiri tegak seketika. Berdengung, sinar pedang melintas. Dugu Jian tidak mengatakan apa-apa dan hanya menjawab dengan pedang di tangannya. Eternal Secret King, Chapter 568. Bab 568, Kedatangan Jiwa yang Baru Lahir. Pria bertopeng itu lari dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia sudah menghilang dari posisi aslinya hampir bersamaan dengan kedatangan sinar pedang. Itu sepenuhnya sunyi. Retakan, retakan, retakan. Suara dering logam sangat menusuk di medan perang yang sunyi. Semua paragon menyaksikan dengan jelas saat retakan muncul di topeng metalik pria itu, membelah topeng menjadi dua. Dentang, topeng itu jatuh ke tanah, memperlihatkan penampilan asli orang itu. Banyak orang tersentak, beberapa pembudidaya wanita bahkan berseru. Dipenuhi dengan luka mengerikan, wajah itu sangat mengerikan. Itu tampak jahat seperti hantu jahat, seolah-olah dimakan oleh sesuatu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan saat melihat wajah itu. Merasakan tatapan aneh di sekitar, pria bertopeng itu memiliki ekspresi berbisa saat dia melolong dalam-dalam dengan kebencian tak berujung melonjak di matanya. Saya akan membunuh kamu. Pria bertopeng itu melangkah maju dengan aura deras. Ledakan, satu demi satu, seberkas cahaya berwarna pelangi muncul di belakang pria bertopeng dengan fluktuasi energi menakutkan yang mengancam akan menghancurkan segalanya di dunia. Fenomena kuno, Glass Divine Light. Meskipun Glass Divine Light pria bertopeng itu jelas tidak semenakutkan milik Si Wuya, itu juga tidak bisa dicemooh. Bagaimanapun, itu adalah fenomena warisan Glass Palace. Pedang yang mencakup surgawi, dentang, dentang. Suara pedang berdengung bergema tanpa henti di seluruh dunia. Serangkaian pedang ki muncul di belakang Dugu Jian satu demi satu, meliputi seluruh cakrawala saat mereka melesat dengan kekuatan yang menakutkan. Glass Divine Light berada di peringkat 13 pada fenomenon ranking sebelumnya. Pedang lingkup surgawi berada di peringkat 40 pada peringkat fenomena sebelumnya. Tapi sekarang kedua fenomena itu bentrok, mereka seimbang. Di satu sisi, ranah kultivasi pria bertopeng itu hanya pada tahap awal Golden Core. Di sisi lain, kekuatan pedang lingkup surgawi benar-benar didorong hingga batasnya di tangan Dugu Jian. Di tangan orang yang berbeda, fenomena inti emas yang sama juga akan melepaskan tingkat kekuatan yang berbeda. Rekan-rekan Taois, jika kita tidak menyerang sekarang, kalian semua akan diburu setelah binatang itu pulih. Ouyang Xiaoyu mengamati sekeliling dan menyatakan dengan dingin. Dia sudah menyadari bahwa Su Zimo memulihkan staminanya dan menyalurkan ki untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Paragon yang hadir tampak ragu-ragu. Namun, setelah bertukar pandang, sebagian besar sudah diputuskan. Jika mereka tidak memberikan semuanya sekarang, akan sulit bagi kesempatan serupa untuk hadir di masa depan. Membunuh. Seseorang melangkah maju dan menggeram dalam-dalam. Membunuh, membunuh, membunuh. Banyak pembudidaya meraung serempak dengan aura perkasa, seolah-olah mereka juga memperkuat keberanian mereka sendiri. Pedang terbang dan seni roh memenuhi udara. Hanya ada satu target, Su Zimo yang berada di tengah medan perang. Mata Su Zimo berangsur-angsur menyipit dengan kilatan ganas. Dentang, dentang. Sebelum Su Zimo bergerak, Dugu Jian melambaikan telapak tangannya dan mengarahkan sebagian pedang ki yang meliputi surgawi di udara untuk membentuk penghalang yang melilit Su Zimo. Bang, bang, bang. Pedang terbang yang menghantam penghalang pedang ki ditolak seketika. Seni roh yang menabraknya langsung menghilang. Dalam hal kekuatan tempur, satu-satunya yang bisa menandingi Dugu Jian saat ini adalah pria bertopeng dari Glass Palace. Berdengung, sinar pedang melintas. Dugu Jian telah menyerang sekali lagi. Tebasan itu tampaknya melampaui kehampaan dan tiba di hadapan Ouyang Xiaoyu secara instan. Green Luan adalah orang pertama yang merasakan niat membunuh dan langsung mundur dengan Ouyang Xiaoyu. Puff, sinar pedang ditembakkan ke Green Luan. Itu melolong tragis. Meskipun itu adalah binatang buas berdarah murni, itu tidak bisa menahan tebasan Dugu Jian. Sementara luka itu tidak dalam, ketika pedang ki memasuki tubuhnya, itu menghancurkan semua kehidupan di dalamnya hampir seketika. Green Luan sudah mati. Wajah Ouyang Xiaoyu pucat pasi saat dia menggonggong penuh kebencian dengan mata dendam. Beraninya kamu menyakiti binatang rohku, Dugu Jian. Dugu Jian tidak menjawab. Sinar pedang lain melintas. Puff, garis merah muncul di dada Ouyang Xiaoyu dan tatapannya meredup secara bertahap. Awalnya, dia adalah wanita yang diberkati dari surga. Terlahir dengan penampilan seperti peri dan dalam keluarga aristokrat kuno, setiap kultivator yang melihatnya secara alami akan merasakan rasa rendah diri. Ada beberapa pembudidaya yang tahan untuk menyerangnya. Sayangnya, lawannya adalah Dugu Jian. Di matanya, Ouyang Xiaoyu tidak lebih dari seorang kultivator biasa. Tidak ada untungnya membunuhnya. Wanita yang diberkati dari keluarga bangsawan kuno jatuh dari udara, sudah mati pada saat tubuhnya mencapai tanah. Ledakan. Di penghujung hari, Dugu Jian masih menggunakan sedikit fokusnya untuk mengalihkan sebagian dari kekuatan fenomenanya untuk melindungi Su Zimo sambil membunuh Ouyang Xiaoyu. Pria bertopeng mengambil kesempatan untuk menyerang. Ledakan. Lengan tanpa cacat seperti batu giok merobek udara dengan tinju yang menyerupai palu baja, meledak dengan kekuatan yang sangat mengkhawatirkan secara instan. Ekspresi Dugu Jian tidak berubah. Tidak dapat mengangkat pedangnya tepat waktu, dia hanya bisa meninju sebagai pembalasan.
Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, patah. Suara tulang retak bisa didengar. Pergelangan tangan Dugu Jian dipatahkan oleh pria bertopeng itu, memutar ke tingkat yang luar biasa. Glass Palace adalah yang paling berpengalaman dalam penempaan tubuh di dunia kultivasi. Murid Istana Kaca, bahkan jika mereka bukan si Wuya, memiliki fisik yang sangat kuat dan kekuatan tempur jarak dekat yang menakutkan yang tidak dapat dibayangkan oleh para pembudidaya biasa. Namun, yang benar-benar ditakuti semua orang adalah Dugu Jian. Bahkan dengan pergelangan tangannya yang patah, Dugu Jian masih tanpa emosi seperti sebelumnya, seolah itu bukan tangannya dan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia terlalu tenang. Dugu Jian sangat tenang sehingga tidak ada yang bisa merasakan kepanikan yang datang darinya. Meskipun pergelangan tangannya patah, Dugu Jian tidak berhenti sama sekali dan sebaliknya, mengangkat pedangnya secara terbalik tanpa memberikan kesempatan kepada pria bertopeng itu untuk menindaklanjuti sama sekali. Pria bertopeng mundur sedikit lebih lambat dan seketika, luka berdarah muncul di dadanya. Puff! Sekali lagi, ekspresi pria bertopeng itu berubah saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Dia bisa dengan jelas merasakan ki pedang yang tajam tanpa henti melonjak ke dalam tubuhnya, mencoba memotong daging, tulang, tendon, dan organnya. Buru-buru, dia menyalurkan ki darahnya untuk menekannya. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia berhasil menahan lukanya dan membersihkan ki pedang. Meskipun sepertinya dia mendapatkan keuntungan dalam pertukaran pukulan itu, pada kenyataannya, mereka seimbang. Satu-satunya perbedaan untuk Dugu Jian dengan pergelangan tangan kirinya yang patah adalah dia tidak akan bisa memegang sarung pedangnya dengan tangan kirinya. Namun, teknik pedang Dugu Jian sama sekali tidak terpengaruh dan malah berubah menjadi lebih menakutkan. Sebuah teladan pasti akan mati dengan setiap serangannya. Kedua belah pihak melanjutkan jalan buntu. Tiba-tiba, suara pakaian yang berkibar di udara bisa terdengar dari cakrawala yang jauh. Serangkaian aura yang tak tertandingi melonjak ke depan, merobek udara. Aura mengamuk dengan liar, tampaknya dipenuhi amarah saat mereka melaju. Bahkan sebelum mereka tiba, dominasi yang mengerikan telah menyelimuti semua orang yang hadir. Aura ini, jiwa baru lahir, bahkan Nasjen Solus khawatir dan jumlahnya sangat banyak. Seketika, kerumunan menjadi liar. Semua orang tahu bahwa mereka pasti akan menghilang ke latar belakang saat Nasjen Solus ikut campur. Tidak diketahui siapa yang akan berakhir dengan buah vermilion pada akhirnya, itu masih akan bergantung pada kemampuan Nasjen Solus. Namun, hanya ada satu hal yang semua orang yakini, seseorang akan mati. Orang itu telah membunuh terlalu banyak teladan di wilayah utara dan telah menyinggung hampir semua faksi di wilayah utara, dia pasti akan mati hari ini. Eternal Secret King, Chapter 569. Bab 569, terkena. Kekuatan dari Nasjen Solus yang berkumpul sangat mengerikan dan semua pertarungan pembudidaya berhenti, tidak berani bertindak sembarangan. Orang tua dari Glass Palace adalah yang pertama tiba dan ekspresinya sangat gelap. Meskipun dia sudah bergegas dengan sekuat tenaga setelah menyadari ada sesuatu yang salah, itu masih terlambat. Jimat takdir Si Wuya sudah hancur dalam perjalanan ke sini. Siapa orang yang bisa membunuh Si Wuya? Jelas tidak ada Golden Core di wilayah utara yang bisa menandingi Si Wuya. Bahkan jika jiwa yang baru lahir berhasil menghindari mereka dan menyusup ke reruntuhan kian besar, bukankah ada kesempatan bagi Si Wuya untuk melarikan diri jika dia tidak dapat mengalahkan musuhnya? Itu tidak mungkin. Dalam sekejap mata, berbagai Nasjen Solus telah tiba. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya saat mereka melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Mereka mengharapkan pertarungan buah vermilion ini menjadi ujian yang kejam bagi paragon di wilayah utara. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengharapkannya menjadi tragis ini. Tubuh Si Wuya terbaring lemas di tanah dengan tendon dan tulangnya patah, itu sudah menjadi lumpur daging. Matanya terbelalak, seolah-olah bahkan sampai saat kematiannya, dia tidak percaya bahwa dia akan dikuburkan di reruntuhan ini. Tubuh Duan Wukang tercabik-cabik dan penampilan aslinya bahkan tidak bisa dilihat lagi. Mayat Ouyang Xiaoyu memiliki luka di dadanya yang ternyata diciptakan oleh seorang ahli dao pedang. Ada terlalu banyak paragon yang tidak bisa lagi berbicara pada saat ini karena mereka tergeletak di tanah sebagai mayat sedingin es. Pria tua dari tatapan Glass Palace berubah sangat tajam saat dia mengamati sekelilingnya, memindai semua orang yang hadir. Ketika dia menemukan Su Zimo, dia berhenti sebentar. Su Zimo sangat tenang dan tidak ada jejak ketakutan di matanya bahkan saat dia menghadapi banyak Nasjen Solus ini. Ketika dia merasakan tatapan lelaki tua dari Glass Palace, Su Zimo menyeringai dan balas menatap dengan intensitas yang sama. Apa yang terjadi di sini? Klan penguasa Taba yang disempurnakan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, bertanya. Taba Feng menunjuk ke arah Su Zimo dan berteriak, ini semua karena dia. Dia adalah penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island dari medan perang kuno. Itu benar, dia adalah orang yang membunuh sebagian besar rekan Daois dari alam inti emas. Ekspresi Nasjen Solus sedikit berubah. Penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Untuk berpikir bahwa penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island benar-benar akan tiba di wilayah utara setelah meninggalkan medan perang kuno. Itu tidak mengherankan. Tidak heran mengapa paragon wilayah utara bertemu dengan malapetaka yang begitu besar. Penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island ini benar-benar menakutkan. Bahkan di ranah Golden Core tahap awal, dia mampu membunuh makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara, Si Wuya. Siapa lagi yang bisa menjadi tandingannya? Banyak Nasjen Sol menatap Su Zimo dengan tatapan yang agak aneh. Selain kebencian, sepertinya ada hal lain. Itu lebih seperti keserakahan. Tatapan mereka mirip dengan cara inti emas memandang buah vermilion. Banyak Nasjen Solus secara naluriah melihat ke arah tangan kanan Su Zimo. Ada desas-desus di dunia kultivasi bahwa inkarnasi monster dari tangan kanan Divine Phoenix Island mengandung harta tertinggi, tulang Phoenix ilahi. Itu adalah tulang dari makhluk ilahi. Bahkan pengembalian Void dan karakteristik Dharma akan tergoda untuk mendapatkan harta karun seperti itu, apalagi Nasjen Souls. Tatapan lelaki tua dari istana kaca itu berkelebat. Di matanya, ada jauh lebih banyak daripada tulang Phoenix ilahi bagi Su Zimo. Pria ini memiliki terlalu banyak rahasia di tubuhnya. Ada segalanya tentang Divine Phoenix Island, warisan Kaisar Sabre. Rahasia di dalam istana Kaisar Manusia. Juga, apakah monster ini menjelma menjadi manusia atau iblis? Bagaimana makhluk abadi dan iblis bisa hidup berdampingan? Satu-satunya cara untuk mencari tahu tentang hal-hal yang tidak diketahui itu adalah dengan menangkap penjelmaan monster ini. Monster penjelmaan dari Divine Phoenix Island. Hebat, bagus. Pria tua dari Glass Palace memiliki nada dingin. Menarik cermin kuno dari tas penyimpanannya, dia berkata, mari kita lihat seperti apa bentuk sebenarnya dari penjelmaan monster ini.
Mendengar itu, hati Su Zimo tenggelam. Sebelum dia bisa bereaksi, lelaki tua dari istana kaca itu melemparkan cermin di tangannya ke udara. Seketika, pancaran gemilang meledak dengan cara yang mempesona. Cahaya tak berujung menyatu menjadi kolom cahaya yang turun ke Su Zimo. Ada kekuatan yang sangat misterius di kolom cahaya yang tidak mengandung banyak kekuatan membunuh. Namun, Su Zimo bergidik dan tulang serta tendonnya berdering bersamaan dengan tubuhnya yang menyusut tak terkendali. Wajah dan wajahnya mulai berubah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, wajah anggun terungkap. Pria kekar dengan fitur kasar sebelumnya telah menghilang seluruhnya. Siapa ini? Apakah dia penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island? Jadi, penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island adalah manusia. Dia terlihat agak halus, seperti seorang sarjana. Tidak disangka bahwa sarjana yang lemah dan halus seperti itu akan sangat mendominasi. Aku benar-benar tidak tahu sama sekali. Hati Su Zimo tenggelam saat mendengar diskusi itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan semuanya lagi. Bahkan ketika dia melihat begitu banyak Naschen Souls tiba, Su Zimo masih bisa mempertahankan ketenangannya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa penampilan aslinya akan diekspos oleh cermin. Di dunia kultivasi, ada senjata darmik untuk menghadapi iblis yang dikenal sebagai Demon Revealing Mirror. Meskipun Demon Revealing Mirror tidak memiliki banyak kekuatan membunuh, itu bisa mengungkap penampilan iblis yang sebenarnya dan mengungkap semua penyamaran mereka. Terlepas dari tindakan pencegahannya yang tak ada habisnya, Su Zimo melewatkan ini. Dengan kesalahan ini, semua usahanya sia-sia. Su Zimo hanya merasa anggota tubuhnya menjadi dingin. Bahkan, dia merasa hancur. Bahkan jika dia bisa kabur dari tempat ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia tidak bisa kembali ke Ethereal Peak. Kalau tidak, puncak Ethereal akan hancur karena dia. Terlebih lagi untuk negara Yan. Kalau tidak, negara Yan akan dimusnahkan. Sementara wilayah utara sangat besar, tidak ada tempat yang bisa dia sembunyikan. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melarikan diri dari wilayah utara. Di ranah Golden Core, bahkan jika dia berlari siang dan malam tanpa makan atau minum, itu akan memakan waktu ratusan tahun. Selanjutnya, dia harus berurusan dengan perburuan dari berbagai faksi dan sekte besar. Selama masalah keabadian dan kultivasi ganda iblisnya terungkap, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindunginya. Mulai hari ini, Su Zimo harus menghadapi dunia sebagai musuhnya seorang diri. Sebagian besar pembudidaya yang hadir belum pernah melihat Su Zimo secara pribadi sebelumnya. Namun, di tengah kerumunan besar, ada beberapa pembudidaya yang bergidik dengan ekspresi tidak percaya, mereka sangat terkejut hingga hampir berseru. Itu dia, untuk berpikir bahwa itu adalah dia. Mu Dongqing tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Bai Yuhan mencengkeram bibir cerinya dengan ekspresi tidak percaya, tidak bisa berbicara sama sekali. Pada saat itu, keduanya akhirnya mengerti sesuatu. Tidak heran mengapa Su Zimo mampu berkultivasi ke ranah pendirian yayasan ekstrim yang legendaris orang kedua setelah Kaisar Manusia yang melakukannya. Itu karena dia adalah penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island dan telah memasuki istana Kaisar Manusia. Jadi, itu kamu. Mata Wang Yan dari Blaze Columbus Valley berbinar saat dia langsung mengenali Su Zimo. Sebulan yang lalu, ini adalah sarjana halus yang memusnahkan sebagian besar pembudidaya dari lembah Blaze Columbus, sekte Stellar Luna dan sekte tanpa bayangan, menyebabkan mereka menderita kekalahan besar. Tidak heran mengapa orang ini juga memiliki fenomena Divine Turtle. Itu karena dia adalah orang yang sama dari sebulan yang lalu. Karena orang ini memiliki fenomena ganda, itu berarti dia tidak bertarung dengan kekuatan penuh sebulan yang lalu. Pertarungan hari ini adalah contoh dari kekuatan penuh pria ini tanpa menahan diri. Tunggu, ada yang tidak beres. Tiba-tiba, ekspresi Wang Yan berubah. Pria ini juga tidak melawan tanpa menahan diri hari ini. Sebulan yang lalu, dia memiliki segel raksasa yang merupakan senjata roh bawaan. Namun, senjata itu tidak muncul dengan sendirinya hari ini. Sebulan yang lalu, dia juga memiliki senjata roh semu yang dia gunakan untuk menembak mati Qian Xinyu dari sekte Stellar Luna, itu juga tidak diperlihatkan hari ini. Berapa banyak lagi rahasia yang ada pada pria ini? Apalagi yang dia miliki di lengan bajunya. Pikiran itu membuat tulang punggung Wang Yan merinding. Eternal Secret King, Chapter 570. Bab 570, bahkan jiwa yang baru lahir tidak akan mampu melindungi Anda. Setelah pria bertopeng dari Glass Palace melihat penampilan asli Su Zimo, reaksi pertamanya adalah membeku. Setelah itu, kebencian tak berujung memenuhi matanya saat dia tertawa terbahak-bahak. Fufufu, ha. Suara seraknya dalam seperti hantu mengerikan dari neraka. Jadi, itu kamu. Pria bertopeng itu memiliki ekspresi berbisa saat dia menggeram dengan giginya. Apakah kamu mengenaliku, Su Zimo? Su Zimo, sepertinya aku pernah mendengar nama itu sebelumnya di suatu tempat. Ini sedikit familiar. Keributan pecah di antara kerumunan. Saya mendengar bahwa seorang murid dari sekte besar dalam wilayah Zhou Agung berkultivasi ke ranah pendirian yayasan ekstrim dan disebut Kaisar Manusia kedua. Namanya Su Zimo. Ah, itu dia. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Saya mendengar bahwa pria ini keterlaluan di medan perang kuno dan memperoleh warisan Kaisar Sabre. Dia memusnahkan sekte racun seorang diri sebelum membunuh para pembudidaya istana kaca dan sekte tanah jahat. Pada saat itu, kemunculan tiba-tiba penjelmaan monster Divine Phoenix Island menenggelamkan reputasinya di medan perang kuno. Tidak kusangka mereka berdua adalah orang yang sama. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Su Zimo malah menjadi tenang. Dengan tatapan dingin, dia menatap pria bertopeng itu perlahan, seolah sedang mencoba menemukan sesuatu. Mengapa? Anda tidak bisa mengenali saya? Pria bertopeng itu tertawa, wajahnya yang awalnya jelek berubah menjadi lebih menakutkan. Pei Chunyu. Su Zimo mengangkat alisnya. Kultivator Glass Palace manapun yang bisa mengenalinya telah tewas di medan perang kuno. Hanya ada satu orang yang keberadaan dan hidup dan matinya tidak diketahui, Pei Chunyu. Itu benar, ini aku. Pei Chunyu menggertakkan giginya dan meludah dengan penuh kebencian. Ini semua karena kamu aku berada dalam kondisi ini sekarang. Untungnya, surga mengasihani saya dan akhirnya saya menemukan Anda. Setiap kata dari Pei Chunyu dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Su Zimo. Kembali ke lembah kabut di medan perang kuno, dia berhasil bertahan hidup setelah mengambil risiko besar dan bersembunyi di dalam perut macan tutul pencari awan. Pada saat yang sama, ia terkorosi oleh cairan pencernaan yang kuat dari Cloud Seeking Leopard yang mengubah wajahnya. Selama periode waktu ini, berkali-kali dia tersentak bangun dari mimpinya karena wajah anggun itu, menggigil ketakutan dan bersimbah keringat.
Wajah dan sosok itu telah berubah menjadi mimpi buruknya. Dia tidak bisa menghapusnya. Su Zimo, kamu mendominasi dan tak terkalahkan di level yang sama di medan perang kuno. Saya yakin Anda tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan datang, bukan? Pei Chunyu menggonggong dengan dingin, aku telah bersumpah berkali-kali untuk mengembalikan semua yang telah kuderita 100 kali lebih banyak kepadamu. Aku akan membiarkanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, menyiksamu siang dan malam sampai tanpa membiarkanmu mati atau beristirahat. Banyak paragon merasa merinding ketika mereka mendengar itu. Kata-kata itu hanya bisa diucapkan dengan kebencian yang luar biasa. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa, hanya menyembuhkan diri dalam diam sambil memulihkan staminanya. Saat mendengar perkataan Pei Chunyu, bibir Su Zimo melengkung dengan ekspresi mengejek. Dia memandang Pei Chunyu seperti serangga yang menyedihkan. Tatapan itu memicu Pei Chunyu sekali lagi. Su Zimo. Pei Chunyu berteriak dengan ekspresi mengancam, mencengkeram tinjunya begitu erat hingga pecah, jangan sombong. Aku tidak hanya akan menyiksamu, aku akan menangkap kerabatmu dan menyiksa mereka dengan kejam tepat di hadapanmu. Aku akan membiarkanmu menyaksikan dan mengalami rasa sakit itu secara pribadi. Paragon diam-diam terkejut, Pei Chunyu sudah gila. Satu-satunya cara untuk membersihkan iblis mentalnya adalah jika dia bisa membunuh Su Zimo. Kalau tidak, dia pasti akan mati karena iblisnya sendiri tidak lama lagi. Mendengar itu, ekspresi Su Zimo tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak memiliki banyak kerabat yang tersisa. Baik itu Su Hong atau Xiao Ning, mereka adalah tumit Akilisnya dan tidak ada yang bisa disentuh. Tanpa ekspresi, Su Zimo berkata perlahan, Pei Chunyu, kamu beruntung bisa lolos terakhir kali. Kamu pasti akan mati hari ini. Hahaha. Pei Chunyu mengangkat kepalanya sambil tertawa, seolah dia mendengar lelucon terbesar di dunia. Karena apa, Anda? Terlepas dari kenyataan bahwa stamina Anda habis, energi roh Anda terkuras dan Anda berada di batas kemampuan Anda, bahkan jika Anda berada dalam kondisi puncak, terus kenapa? Pei Chunyu menunjuk ke banyak Naschen Soul di dekatnya dan berteriak, ada begitu banyak senior Naschen Soul di sekitar. Tidak ada ruang bagimu untuk menjadi kurang ajar. Penjelmaan monster, di mata Naschen Souls, kamu hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Su Zimo juga tersenyum. Menundukkan kepalanya, dia memutar jarinya dan berkata dengan santai, apakah menurutmu aku tidak akan bisa membunuhmu dengan Naschen Souls ini? Kurang ajar, orang tua dari Glass Palace tiba-tiba meraung. Itu adalah suara yang kaya yang menggelegar seperti guntur. Banyak Golden Core bergidik dengan tatapan beku dan jatuh lemas. Ekspresi Su Zimo tidak berubah dan tubuhnya hanya bergoyang sedikit. Dengan keabadian ganda dan kultivasi iblis, dia memiliki fisik yang kuat dan dia bahkan telah mengembangkan keterampilan rahasia vokal yang kuat sebelumnya. Meskipun suara yang dikeluarkan oleh lelaki tua dari Glass Palace itu kuat, itu tidak cukup untuk memengaruhi pikiran Su Zimo. Lebih dari setengah paragon wilayah utara mati di tangan Su Zimo dalam pertarungan buah vermilion ini. Pada saat ini, ada Naschen Souls yang tak terhitung jumlahnya menatap Su Zimo. Sungguh konyol jika dia ingin membunuh Pei Chunyu tepat di depan mata semua orang. Namun, Pei Chunyu harus mati bagaimanapun caranya. Su Zimo sangat jelas tentang itu. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan Pei Chunyu bertahan, itu akan menimbulkan masalah yang tak terbayangkan baginya, Su Hong dan Xiao Ning. Bagi orang lain, waktu istirahat singkat ini tidak akan berarti banyak perbedaan. Namun, bagi Su Zimo, ini cukup baginya untuk menstabilkan lukanya dan memulihkan stamina. Pei Chunyu, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Su Zimo memiliki tatapan dingin dan membunuh saat dia berkata dengan dingin, bahkan Naschen Souls tidak akan bisa melindungi siapapun yang ingin aku bunuh. Menggesekkan telapak tangannya ke tas penyimpanannya, segel emas raksasa yang berkilauan muncul di telapak tangannya. Senjata roh bawaan, Coiling Dragon Seal. Hanya dalam waktu singkat ini, Su Zimo telah memulihkan sejumlah energi roh. Dantiannya beredar dan energi roh melonjak ke segel naga melingkar. Pergi. Su Zimo mengayunkan lengannya dan 6 pola roh yang memesona pada segel naga melingkar bersinar saat turun dengan ganas ke arah Pei Chunyu. Itu menakutkan, seperti matahari yang terik. Ekspresi Pei Chunyu berubah drastis. Dia tidak mengira Su Zimo akan begitu menentukan dan menyerangnya bahkan di bawah pengawasan Naschen Souls. Lebih dari itu, dia berpikir bahwa Su Zimo jelas kelelahan sebelumnya. Namun, Su Zimo sudah pulih sejauh ini dalam waktu singkat ini. Seberapa kuat kemampuan regenerasinya, segel raksasa itu hancur, menelan Pei Chunyu dan hampir menyegel setiap kemungkinan jalan keluar untuknya. Beraninya kamu, orang tua dari Glass Palace meraung dan melambaikan lengan bajunya. Swoosh. Seketika, lengan baju itu membentang puluhan kaki bersama angin, menyelimuti langit saat membungkus matahari yang terik di udara. Meskipun terik matahari terik, itu tidak bisa membakar lengan baju lelaki tua dari Glass Palace. Tidak peduli apa, Su Zimo hanya berada di tahap awal Golden Core di penghujung hari, dia jelas bukan tandingan Naschen Soul dalam bentrokan langsung. Pei Chunyu mengangkat kepalanya dan hanya merasa lega saat melihat terik matahari terbungkus lengan baju. Jika bukan karena senior sektenya, dia mungkin benar-benar terbunuh oleh segel raksasa itu sebelumnya. Pada saat itu, Pei Chunyu mengalami rasa gentar lagi. Eternal Secret King, Chapter 571. Bab 571, bunuh. Ada yang tidak beres, hati Pei Chunyu tenggelam. Mengingat tekad Su Zimo untuk membunuhnya, bagaimana serangannya bisa sesederhana ini? Mungkinkah Su Zimo cukup naif untuk berpikir bahwa dia bisa membunuhnya hanya dengan segel raksasa di bawah pengawasan begitu banyak Naschen Souls? Itu tidak mungkin, Su Zimo pasti masih punya trik di lengan bajunya. Secara naluriah, Pei Chunyu mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo. Muridnya tidak bisa membantu tetapi langsung mengerut dengan keras. Tanpa sadar, sebuah busur raksasa berwarna putih susu telah muncul di tangan Su Zimo. Tali busur sudah ditarik, 5 pola roh bersinar di busur raksasa itu. Jika seseorang memperhatikan, mereka bahkan mungkin secara samar-samar melihat pola roh keenam yang meskipun ilusi, sangat membutakan. Bagi Pei Chunyu, sepertinya Su Zimo sedang memeluk bulan purnama di pelukannya saat itu. Bulan bundar itu ditusuk oleh panah sedingin es. Berwarna hitam pekat, anak panah itu berkilauan dengan cahaya keemasan yang redup. Di belakang panah emas hitam itu, Pei Chunyu melihat pergelangan tangan yang kokoh dan sepasang mata yang cemerlang. Mata itu tampak seperti sedang melihat orang mati. Saat berikutnya, Pei Chunyu benar-benar merasakan perasaan kematian. Panah emas hitam semakin dekat dan dekat dengannya. Pei Chunyu dapat dengan jelas melihat cahaya dingin di ujung panah. Sekarang, wajah anggun di balik anak panah itu sudah menjadi buram.
Panah emas hitam tiba dalam sekejap mata. Meskipun Pei Chunyu telah melihatnya dengan jelas, dia menyadari bahwa dia terpaku di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Selamatkan aku. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melolong dari dalam tenggorokannya. Itu terlalu cepat. Panah itu ditembakkan hampir bersamaan dengan saat lelaki tua dari Glass Palace itu melilitkan lengan bajunya ke segel naga melingkar. Sungguh nyali, pria tua dari Glass Palace itu berteriak marah. Dia tidak mengira Suzimo masih memiliki gerakan mengerikan yang tersisa setelah melepaskan senjata roh bawaan. Awalnya, panah emas hitam hanya bersinar dengan satu garis emas. Namun, saat ia meninggalkan haluan, 6 pola roh muncul di tubuhnya. Cahaya itu menyilaukan. Set, paragon di kerumunan tersentak. Inti emas tahap awal sebenarnya telah memanggil 2 senjata roh bawaan. Si Wuya hanya punya 1. Bahkan Naschen Solus dari wilayah utara terkejut. Senjata roh bawaan, itu adalah senjata pembunuh sejati. Kekuatan membunuh yang meledak dari panah Conate Great yang ditembakkan dari busur raksasa kuasa Conate lebih dari cukup untuk membunuh sebagian besar Golden Core yang hadir secara instan. Bahkan seorang kultivator setingkat Si Wuya mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Selain itu, Pei Chunyu baru berada di tahap awal Golden Core. Dia lebih dari satu ranah yang lebih lemah dari Si Wuya dalam hal kekuatan. Dimanapun panah emas hitam lewat, kiroh di sekitarnya akan ditarik ke dalam panah, meninggalkan seberkas area terlarang yang terbuat dari kiroh yang menyebarkan panah emas hitam ke kecepatan yang lebih cepat. Orang tua dari Glass Palace ingin turun tangan dan menghentikan sesuatu tapi dia sudah terlambat. Berubah menjadi seberkas cahaya dingin, Black Gold Arrow tiba seketika. Tiba-tiba, liontin batu giok di pinggang Pei Chunyu sepertinya merasakan sesuatu dan bersinar terang, melepaskan kekuatan misterius. Penghalang yang hampir transparan terbentuk di sekitar Pei Chunyu. Ledakan. Ketika panah emas hitam menghantam penghalang ini, ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. Retakan, retakan, retakan. Seketika, serangkaian retakan menembus liontin giok. Liontin giok adalah senjata roh pertahanan yang bisa dibuang dan sangat langka. Ini diberikan kepada Pei Chunyu oleh kakeknya dalam perjalanan ke sini dan bisa bertahan melawan serangan bertenaga penuh dari puncak Golden Core. Bahkan Si Wuya tidak akan mampu menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh liontin batu giok dalam satu pukulan. Namun, panah itu langsung menembus liontin giok. Panah emas hitam ditolak. Pei Chunyu menghela nafas dan matanya dipenuhi kelegaan. Dia diselamatkan setelah panah itu diblokir. Itu karena dengan hadiah Naschen Soul of Glass Palace, Suzimo pasti tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk menyerang lagi. Tiba-tiba, kilatan emas hitam melesat melewati sudut mata Pei Chunyu. Itu tampak akrab. Puff. Di saat gangguannya, Pei Chunyu merasakan sakit yang tajam di dadanya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Dadanya sudah ditusuk dengan luka mengerikan dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Bam! Suara tali busur yang bergetar hanya sampai ke telinga Pei Chunyu saat itu. Serangan itu terlalu cepat. Sebelum suara tali busur tiba, dia sudah ditembak oleh panah emas hitam. Ketika dia mendengar suara tali busur yang bergetar, Pei Chunyu secara naluriah memikirkan sesuatu. Sebelumnya, Suzimo tidak menembakkan panah emas hitam. Dia menembak dua. Kedua panah emas hitam menempel satu sama lain, depan dan belakang. Karena anak panah itu sangat cepat sehingga berubah menjadi seberkas cahaya yang mengerikan, semua orang salah mengira bahwa itu hanya satu panah emas hitam. Panah pertama merobek penghalang Pei Chunyu. Panah kedua adalah mengambil nyawanya. Kombinasi busur raksasa semu bawaan dan panah emas hitam bawaan membuat senjata roh pertahanan kelas tertinggi Pei Chunyu menjadi kertas. Panah tunggal itu menyapu setiap jejak kehidupan di dalam tubuh Pei Chunyu. Suzimo menurunkan lengannya dan memasukkan Moon Concealment Bow ke dalam tas penyimpanannya dengan ekspresi tenang tanpa emosi di matanya. Itu adalah tampilan kepercayaan diri yang ekstrim. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti akan mati. Itu sangat sunyi di medan perang sehingga pin drop bisa terdengar. Itu bukan hanya paragon inti emas di wilayah utara, bahkan Naschen Solus tidak mengharapkan inti emas tahap awal untuk membunuh seorang kultivator istana kaca tepat di depan mata mereka. Prosesnya tampak sederhana dan instan. Namun, pembacaan situasi, perhatian terhadap detail, dan ketepatan waktu semuanya sempurna. Penundaan tunggal dan penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island ini tidak akan mendapat kesempatan. Hasil akhirnya adalah kematian Pei Chunyu. Persis seperti yang dikatakan inkarnasi monster, bahkan Naschen Solus tidak akan bisa melindungi siapapun yang ingin aku bunuh. Taba Feng, Murong Wushuang, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Hanya pada saat itulah mereka menyadari bahwa tidak ada yang dibesar-besarkan tentang bagaimana Suzimo seorang diri mengalahkan teladan dari sekte abadi, Buddha, dan iblis di bawah istana kaisar manusia, juga bukan karena keberuntungan. Pria ini memiliki terlalu banyak trik di lengan bajunya. Mereka sepertinya tidak ada habisnya. Tiba-tiba, pikiran konyol melintas di benak beberapa orang. Bisakah penjelmaan monster ini berhasil melarikan diri hidup-hidup? Mustahil. Para pembudidaya itu menyangkal pemikiran itu. Ada begitu banyak Naschen Solus di sini yang telah lama menyegel setiap jalan keluar dari Suzimo. Tidak peduli apakah dia ingin terbang ke atas atau menggali ke bawah, tidak mungkin pria itu bisa melarikan diri hidup-hidup. Lebih dari 5 kilometer jauhnya dari reruntuhan kian besar, seorang pria parubaya berdiri di udara. Kulit pria itu berwarna keemasan samar dan tangannya berada di belakang punggungnya, memancarkan aura yang bergetar. Menatap ke arah dinasti Zhou Agung, matanya berbinar, tampak sedang berpikir keras. Tiba-tiba, ekspresi pria parubaya itu berubah saat dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik jimat takdir sebelum melihatnya dengan saksama. Destiny talisman sudah hancur. Seperti debu, pecahan-pecahan itu lolos dari jari-jarinya dan tersebar. Apa? Pria parubaya itu berteriak dengan mata melebar memuntahkan niat membunuh. Siapapun yang membunuh cucuku, aku akan memastikan kamu dicabik-cabik dan dibakar menjadi abu. Berputar, pria parubaya itu melesat ke arah reruntuhan kian besar dalam sekejap, menghilang di tepi cakrawala tak lama kemudian. Eternal Secret King, Chapter 572. Bab 572, Hadiah Hebat. Di medan perang, orang tua dari Glass Palace memiliki ekspresi yang sangat mengerikan. Untuk perjalanan kali ini, Glass Palace mengirimkan 2 Golden Core. Terlepas dari kematian Si Wuya, bahkan Pei Chunyu dibunuh dan itu terjadi tepat di depannya. Meskipun Si Wuya adalah Golden Core, statusnya di sekte dan di hati para tetua jauh lebih penting daripada Naschen Soul biasa. Sekte tersebut telah mengangkat Si Wuya sebagai murid tituler. Secara alami, dia akan dihukum ketika dia kembali ke sekte dengan berita kematian Si Wuya.
Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba menebusnya dengan membawa Suzimo kembali ke sekte. Dengan begitu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menghindari hukuman. Binatang kecil, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa mempertahankan keangkuhanmu. Pria tua dari Glass Palace berteriak dan melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk menangkap Suzimo hidup-hidup. Hehe, tiba-tiba, penguasa sekte hantu kegelapan yang disempurnakan mencibir dengan sinis, binatang kecil ini membunuh muridku. Aku akan mengambil lengannya sebagai kompensasi. Berdebur, kesadaran roh penguasa yang disempurnakan dari sekte hantu gelap bergeser dan berubah menjadi pedang jahat yang menebas lengan kanan Suzimo. Niatnya untuk memotong lengan kanan adalah alasan untuk motif sebenarnya mendapatkan tulang Phoenix ilahi. Dari Nascent Souls yang hadir, lelaki tua dari Glass Palace bukan satu-satunya yang menargetkan Suzimo, semua Nascent Souls lainnya dengan kemampuan yang layak ingin berjuang untuk tulang Phoenix ilahi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melepaskan kesempatan seperti itu. Beraninya kamu, pria tua dari Glass Palace berteriak dengan marah. Hehe, tiba-tiba, Dewa Sempurna klan Duanmu tertawa. Binatang kecil ini kejam dan membunuh kanger saya. Aku akan membunuhnya dan mengambil mayatnya kembali sehingga aku bisa bertanggung jawab kepada anggota klanku. Keluarga aristokrat Ouyang kita juga tidak akan melepaskan binatang kecil itu. Tuan yang disempurnakan dari klan Ouyang berkata dengan dingin. Omong kosong asteriste, Dewa Sempurna klan Taba mengutuk, yang lemah dari klanmu itu jelas dibunuh oleh pedang daripada pemuda ini. Hak apa yang kamu miliki? Kalau begitu, hakmu lebih sedikit karena Taba Fengmu masih hidup dan sehat. Semua Nascent Souls bergerak satu demi satu, semuanya ingin mengambil bagian jarahan mereka dengan mendapatkan tangan kanan Suzimo. Bang, bang, bang. Kekuatan Nascent Souls bertabrakan dengan kekuatan yang merajalela, mengisi langit dengan cahaya gemilang dengan cara yang menakutkan. Kekuatan menakutkan meluas dan semua inti emas di sekitarnya mundur dengan tergesa-gesa karena terkejut, takut mereka akan terlibat dalam pertarungan. Suzimo berdiri kokoh di tengah medan perang, memandang segala sesuatu dengan ejekan samar di matanya. Semuanya, dengarkan aku, kita tidak perlu bertarung dengan hidup kita di sini. Tuan Sempurna Klan Murong tiba-tiba berkata, bagaimana kalau membelah tulang Phoenix suci anak itu menjadi beberapa bagian dan membaginya secara merata? Itu bagus, saya setuju. Beberapa Nascent Souls langsung setuju. Tidak, pria tua dari istana kaca itu membelai janggutnya dengan keras dan kekuatan mengintimidasi memancar dari tubuhnya yang tampak kurus. Dengan setiap gerakannya, cahaya pelangi akan bersinar menyilaukan. Bahkan senjata Darmik tidak akan bisa mendekatinya. Dia berkata dengan dingin, aku akan melihat siapa yang berani mencoba dan menantang Glass Palace untuk mendapatkan harta karun hari ini. Pada saat itu, serangkaian desahan dingin terdengar dari pusat medan perang. Banyak Nascent Souls berhenti secara naluriah dan mengalihkan pandangan mereka. Memindai sekelilingnya, Suzimo berkata perlahan dengan ekspresi tenang, aku sudah mengharapkan kalian semua datang dan aku sudah menyiapkan hadiah yang bagus. Mohon terima dengan hormat. Dewa Sempurna Stellar Luna Sekte mencibir, binatang kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini bahkan jika kamu punya sayap. Mari kita lihat trik apa yang kamu miliki. Melarikan diri, Suzimo menyeringai dengan sedikit keraguan di matanya. Semuanya, kamu mungkin salah paham. Banyak Nascent Souls sedikit mengernyit. Semua perumpamaan wilayah utara yang bersembunyi jauh juga membeku sesaat, bingung dengan kata-kata Suzimo. Suzimo melanjutkan, bukan aku yang harus melarikan diri, itu, kalian. Hati banyak Nascent Souls berdetak kencang. Sebelum kata-katanya selesai, Suzimo menamparkan tas penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan tripod persegi perunggu yang tingginya lebih dari 1 meter. Tripod itu tumpul dan tak bernyawa, dipenuhi retakan. Namun, ujung-ujungnya ditentukan saat ia berdiri di dunia, seolah-olah ia ingin menembus cakrawala dan merobek tanah. Hahaha. Dewa Sempurna Seven Kill Sekte membeku sejenak sebelum mengangkat kepalanya dalam tawa. Dia menunjuk ke tripod persegi perunggu di tangan Seven Kill Sek dan bertanya dengan keras, kamu benar-benar binatang buas tanpa otak. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengancam kami dengan pecahan logam itu? Nascent Soul lainnya merasa lega saat melihat tripod persegi perunggu itu juga, ekspresi mereka santai dan mata mereka bersinar dengan ejekan. Tidak peduli apa tingkat tripod persegi perunggu ini di masa lalu, bahkan jika itu adalah harta karun bahkan di luar senjata Dharma, itu sudah tidak berguna sekarang. Jika tidak bisa melepaskan kekuatan Dharmik, apa perbedaan antara tripod dan besi tua ini? Fufu, Suzimo juga tersenyum. Memang, tripod persegi perunggu itu bukanlah ancaman bagi Nascent Souls. Namun, itu mungkin tidak berlaku untuk lava emas di dalamnya. Setelah dimasukkan ke dalam tripod persegi perunggu, lava emas itu tampak seperti disegel oleh suatu kekuatan dan tenang seperti air tanpa memancarkan panas. Mencengkeram kaki belakang tripod persegi perunggu dengan kedua tangan, Suzimo mengangkatnya dan berputar, mengayunkannya ke Nascent Souls di sekelilingnya. Swoosh! Lava emas menyembur keluar, menyelimuti langit. Ketika lahar memercik melalui kehampaan, ia meledak dengan panas yang menggetarkan yang cukup untuk memusnahkan segalanya dan membakar semua makhluk hidup. Pada saat ini, Nascent Souls yang mendambakan tulang Phoenix ilahi semuanya berada di sekitarnya dan tidak ada dari mereka yang dapat melarikan diri dari radius lava emas. Kontak dengan lahar emas, bahkan jika itu hanya setetes, akan segera menyalakan api emas yang berkilau. Itu terbakar dalam kehampaan tanpa henti. Mengingat tubuh Nascent Souls, mereka akan terbakar menjadi abu dalam puluhan napas dalam api emas. Jika mereka basah kuyup oleh lahar emas, mereka akan segera ditelan tanpa ada mayat yang tersisa. Hal yang paling menakutkan adalah ketika Nascent Souls tersentuh oleh api emas, mereka tidak akan bisa memadamkannya tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Teriakan tragis bergema di seluruh dunia. Di udara, sosok yang tak terhitung jumlahnya dilalap api melesat di udara. Mereka tidak berhasil terbang jauh sebelum jatuh sebagai tumpukan abu. Medan perang langsung berubah menjadi neraka yang membara. Tak satu pun dari Nascent Souls bisa menghindari bencana ini. Bahkan lelaki tua dari istana kaca yang berpengalaman dalam penempaan tubuh hanya berhasil bertahan selama puluhan napas sebelum jatuh ke tanah tanpa jejak kehidupan. Hanya Golden Core yang bersembunyi jauh yang berhasil bertahan. Api emas terbakar habis-habisan. Semua pilar batu di istana bawah tanah dibakar. Istana bawah tanah runtuh dengan batu yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan debu mengepul. Dimanapun lava emas mencapai, sebuah lubang besar akan dibakar di tempatnya. Api melonjak ke udara, menerangi malam yang gelap seperti siang hari. Terhadap suara emas merah, sosok penjelmaan monster itu terlihat samar-samar, tampak seperti makhluk ilahi yang mengamati segala sesuatu dari api. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Api membakar seluruh langit. Bahkan awan bersinar sangat indah dengan warna merah keemasan.
Dunia telah berubah. Mulai hari ini, dunia kultivasi wilayah utara akan terbalik. Eternal Secret King, Chapter 573. Bab 573, Kesengsaraan Hidup. Ekspresi hilang melintas di mata Susimo saat dia menatap api tak berujung di sekelilingnya juga. Meskipun dia berhasil mendapatkan buah vermilion, identitasnya terungkap. Sulit untuk menyimpulkan keuntungan dan kerugiannya pada saat yang tepat. Hampir semua sekte dan faksi di wilayah utara terlibat dalam kebakaran ini. Mulai hari ini, Susimo akan dihadapkan pada perburuan tanpa akhir dan tidak ada tempat yang aman baginya di wilayah utara. Seberapa sulitkah jika dia ingin melarikan diri dari wilayah utara? Wilayah utara terlalu besar. Susimo hanya berada di tahap awal Golden Core. Bahkan dengan keabadian ganda dan kultivasi iblisnya, dia harus menempuh perjalanan ratusan tahun bahkan dalam keadaan terbaik. Dia kemungkinan besar akan terbunuh dalam periode waktu itu. Dengan berakhirnya pertempuran ini, Susimo tidak hanya menyinggung istana kaca, tetapi juga seluruh dunia kultivasi di wilayah utara. Tidak peduli apa, aku harus keluar dari tempat ini dulu. Tak lama kemudian, dia tenang dan membuat keputusan. Mengambil coiling dragon shell di tanah, dia menyimpannya di tas penyimpanannya sebelum mengenakan jubah hijau baru. Bersembunyi di tripod persegi perunggu, dia menerobos lapisan api dan melarikan diri ke kejauhan. Tiba-tiba, garis cahaya keemasan lainnya melonjak menembus api. Menyapu pandangannya ke arah cahaya keemasan itu, Susimo tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat. Itu adalah keranjang hitam yang bersinar dengan cahaya keemasan, menyerupai panci besi dengan beberapa lubang di atasnya. Di belakang lubang itu ada sepasang mata hitam seperti permata yang bergerak cepat. Rubah kecil, hal kecil yang tajam itu masih membuat keputusan pada akhirnya. Ia memilih untuk meninggalkan rumah yang telah ia tinggali selama belasan tahun itu. Dia memilih untuk meninggalkan ibunya dan memasuki dunia luar. Meskipun Susimo enggan meninggalkan gua bawah tanah juga, dia hanya bisa membiarkan rubah kecil membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Keranjang yang tampak seperti panci besi itu tampak sederhana tetapi kenyataannya, itu bisa melindunginya dari api keemasan di sekitarnya. Sebelumnya, bahkan ketika banyak Nascent Souls mencoba menggunakan senjata Dharma mereka, mereka dibakar menjadi abu oleh api emas. Datanglah kemari, aku akan membawamu pergi dari sini. Susimo berteriak pelan. Dia adalah alasan mengapa rubah kecil itu rela meninggalkan gua bawah tanah. Tidak mungkin dia bisa meninggalkannya di tempat ini. Mengingat ketidaktahuannya pada dunia luar, dia tidak akan bertahan hidup sendirian selama lebih dari sebulan. Rubah kecil itu sangat patuh dan dengan lompatan, dia mengayunkan keranjang pemblokir api dan merayap melalui jubah Susimo, naik ke pundaknya dengan beberapa langkah. Swoosh! Sepasang sayap roh muncul di belakang Susimo. Swoosh! Mengepakkan sayap rohnya, Susimo menyalurkan ki darah dan berlari dengan kekuatan penuh ke kejauhan. Dia belum pergi jauh ketika tiba-tiba, langit menjadi gelap. Suara menyeramkan bergema di seluruh reruntuhan kian besar. Tanpa izinku, tidak ada yang diizinkan meninggalkan tempat ini hari ini. Saat berikutnya, kekuatan yang menakutkan akan turun dan tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya di istana langsung bubar menjadi ki jahat. Golden Core yang awalnya menonton dari jauh terkejut dan menggigil tak terkendali, hampir berlutut di tanah. Tekanannya terlalu besar. Terhadap intimidasi ini, banyak inti emas yang merasa tidak penting seperti semut yang dapat dihancurkan kapan saja. Aura itu jauh lebih kuat daripada Nascent Souls. Bahkan api keemasan yang awalnya berkobar berkurang secara signifikan, seolah-olah ditekan oleh seseorang. Betapa menakutkan. Siapa ini? Apa ranah kultivasi orang ini? Mungkinkah? Batalkan pengembalian. Pakar Void Reversion pasti sudah tiba. Tidak mungkin pembalikan Void akan tertarik pada buah vermilion 10.000 tahun. Pasti ada alasan lain untuk itu. Banyak Golden Core saling bertukar pandang saat pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Ekspresi Susimo berubah drastis juga dengan turunnya kekuatan itu. Dia merasakan langkah kakinya semakin lamban, seolah-olah dia berjalan dengan susah payah melewati rawa. Namun, dia tidak punya niat untuk berhenti. Orang yang datang sangat kuat. Di antara para pembudidaya yang pernah berinteraksi dengan Susimo sebelumnya, aura orang ini paling mirip dengan Asura, Yan Beichen. Itu adalah pembalikan Void. Susimo tidak tahu mengapa Void Reversion ada di sini. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya dan dia harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Seorang pria parubaya dengan jubah mewah turun dari langit dengan tatapan muram, mengamati sekelilingnya. Pandangan waspada melintas di matanya ketika dia melihat nyala api kemasan di udara. Ketika tatapannya menemukan mayat Pei Chunyu, keraguan di mata pria parubaya itu lenyap, tidak menyisakan apapun selain niat membunuh yang tak ada habisnya. Beberapa pembudidaya tidak dapat menahan tekanan dan menceritakan kejadian sebelumnya secara samar. Mengalihkan pandangannya, pria parubaya itu melihat Susimo yang melarikan diri dan mau tidak mau menggonggong dengan dingin dengan ekspresi gelap. Binatang kecil, beraninya kamu mencoba melarikan diri di depanku, Dao menjadi Xuan Yu. Ledakan, kesadaran roh Dao Beng Xuan Yu bergerak. Kekuatan mengerikan segera turun. Dengan keras, tubuh Susimo jatuh dan terbanting ke tanah dengan keras. Guncangan yang luar biasa menyebabkan daging di permukaan tubuhnya terkoyak, muncrat dengan darah dan menambah luka di atas luka aslinya. Dalam sekejap mata, Susimo berubah menjadi orang yang berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan lututnya goyah, hampir jatuh. Perbedaannya terlalu besar. Ini bukan hanya perbedaan dalam hal kekuatan. Itu adalah perbedaan antara dua level yang berbeda dan itu adalah dunia yang terpisah. Dao Beng Xuan Yu tidak harus bergerak sama sekali, Susimo bahkan tidak bisa menahan tekanannya sebagai Void Reversion sendirian. Rubah kecil itu ketakutan. Sebelumnya, dia dilindungi dalam pelukan Susimo. Susimo telah melindunginya dari semua kerusakan menggunakan tubuhnya. Dengan punggung menghadap Dao menjadi Xuan Yu, Susimo terus melarikan diri, terengah-engah dengan sedikit darah di napasnya dan darah berbusa dari mulutnya. Namun, tatapannya luar biasa tegas dan sangat sengit. Dengan tangan di belakang punggungnya, Dao Beng Xuan Yu melayang di udara dan menatap Susimo yang melarikan diri ke tanah. Mata itu dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dia. Ketika dia melihat itu, Mu Dongqing ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tidak ada yang menyangka bahwa master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou akan memiliki identitas dan kekuatan tempur yang menakutkan seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, Susimo membantunya menyempurnakan senjata roh tingkat tinggi di ibu kota Zhou Agung. Saat itu, dia masih sedikit amatir. Tapi sekarang, cendekiawan yang tampaknya lemah itu telah tumbuh sedemikian rupa.
Namun, sayangnya, cendekiawan itu akan segera meninggal. Sayang sekali, desah. Setelah lama terdiam, Mu Dongqing mendesah panjang karena sedih. Bagaimanapun, Su Zimo pernah membantunya. Mu Dongqing merasa sedih ketika dia melihat keadaan Su Zimo berakhir. Bai Yuhan sepertinya mengingat sesuatu dan berbisik dengan ekspresi bingung. Jika putri ketiga mendengar berita tentang kematian Tuan Muda Su, dia akan sangat sedih. Mu Dongqing mengeluh, pada akhirnya, manusia tidak bisa melawan takdir dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan pembalikan Void telah menunjukkan dirinya pada saat ini. Ini harus menjadi kesengsaraan yang ditakdirkan dalam hidupnya sehingga dia tidak bisa menghindari kematian. Di udara, Dao Beng Xuan Yu tampaknya telah kehilangan kesabaran dan minatnya untuk bermain-main. Mendengus dengan dingin, dia tiba-tiba turun dan menghalangi jalan Su Zimo ke depan. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Eternal Secret King, Chapter 574. Bab 574C. Su Zimo tidak menghentikan langkahnya dan busur raksasa berwarna putih susu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Panah emas hitam sudah ditarik. Busur itu seperti bulan purnama. Busur penyembunyian bulan dan panah emas hitam. Itu adalah serangan terkuat yang bisa dilakukan Su Zimo dengan kondisinya saat ini. Jadi bagaimana jika itu adalah Void Reversion? Su Zimo tidak akan menyerah begitu saja. Mustahil baginya untuk melarikan diri di bawah pengawasan Void Reversion. Satu-satunya cara adalah jika dia bisa membunuh Void Reversion. Cahaya di busur penyembunyian bulan bersinar terang dan semangat Ki yang tak berujung melonjak ke pelukan Su Zimo, seolah-olah dia sedang memeluk bulan purnama. Panah emas hitam berkilauan dengan niat dingin dan dingin, hampir melebur menjadi satu saat bulan purnama di pelukannya. Bam! Panah emas hitam ditembakkan ke depan. Keduanya terlalu dekat. Panah emas hitam tiba seketika dan bahkan jika Su Zimo dan Dao Beng Xuan Yu berada di tempat yang berbeda, ini akan menjadi panah yang sangat sulit untuk dihindari. Dao Beng Xuan Yu tidak bergerak sama sekali, matanya dipenuhi ejekan seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kilatan dingin di depan matanya. Hanya itu yang kamu punya. Dia mengangkat telapak tangannya dengan gerakan yang tampaknya lambat tetapi itu menembus kehampaan, tiba tepat di depan panah emas hitam. Telapak tangannya berkilau seperti batu giok dan bersinar dengan kilau misterius, kukunya panjang dan ramping, tanpa cacat seperti kaca. Melengkungkan jarinya, Dao Beng Xuan Yu menjentikkan dengan lembut. Dentang, suara benturan logam bergema. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, panah yang cukup untuk membunuh Pei Chunyu seketika itu dilempar pergi oleh jari Dao Beng Xuan Yu. Tidak ada luka sama sekali di jarinya. Dia melakukannya dengan sangat santai. Murid Su Zimo mengerut dan hatinya tenggelam. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan Void Reversion jauh melebihi imajinasinya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar, mirip dengan langit dan bumi. Kilatan buas melintas di mata Su Zimo saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya tanpa menghentikan langkahnya. Tangan kanan yang memiliki tulang Phoenix ilahi mencengkeram tinju tanpa gerakan mewah, menabrak kepala Dao Beng Xuan Yu dengan keras. Panah emas hitam adalah langkah pertama yang disiapkan Su Zimo, itu dimaksudkan untuk membingungkan Dao menjadi Xuan Yu dan membuatnya mati rasa, menyebabkan dia menurunkan kewaspadaannya. Langkah pembunuhannya yang sebenarnya adalah tulang Phoenix ilahi di belakang. Mengingat ranah kultivasi Dao menjadi Xuan Yu, dia pasti akan menerima serangan inti emas secara langsung tanpa menghindarinya. Kalau begitu, akan ada kesempatan untuk memicu kekuatan tulang Phoenix ilahi. Su Zimo percaya bahwa sekali kekuatan tulang Phoenix ilahi dipicu, itu akan cukup untuk melukai Dao menjadi Xuan Yu bahkan jika itu tidak dapat membunuhnya. Namun, itu mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Mata Dao Beng Xuan Yu bersinar dengan ejekan yang lebih dalam. Perjuangan sia-sia dari binatang buas yang terperangkap. Dao menjadi Xuan Yu mencibir. Seperti yang diharapkan Su Zimo, dia mengulurkan tinjunya dan bertemu langsung dengan tangan kanan Su Zimo. Mata Su Zimo bersinar ganas. Inti dalam dan inti emasnya beredar dengan liar dan ki darahnya melonjak. Semua tendon dan tulangnya berdering dengan suara gemuruh guntur saat organ tubuhnya bergetar sementara lubangnya bersinar dengan kilatan setan. Bahkan ada garis-garis cahaya merah terbentuk di sekitar bagian atas kepalanya. Su Zimo menyatukan semua kekuatan di dalam tubuhnya ke arah tangan kanannya. Langkah tunggal ini akan menentukan kemenangan atau kekalahannya. Tepat saat tinju mereka hendak bertabrakan, Dao Beng Xuan Yu menyeringai dan tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, memilih untuk tidak melawan Su Zimo secara langsung. Telapak tangan Dao Beng Xuan Yu meluncur ke atas dengan lembut dan menghindari tinju yang masuk, tiba di area pergelangan tangan kanan Su Zimo sebelum mencengkeram tiba-tiba. Su Zimo membeku di jalurnya. Kekuatan tolakan yang luar biasa melonjak ke dalam tubuhnya dan dia merasa tulang-tulangnya akan hancur. Ekspresi Su Zimo berubah saat dia mendengus. Telapak tangan Dao Beng Xuan Yu mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat seperti lingkaran besi. Kekuatan luar biasa hampir menghancurkan pergelangan tangan kanannya. Itu terlalu menyakitkan. Su Zimo menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengatupkan giginya, tetesan keringat seukuran manik-manik mengalir dari pipinya seketika. Dengan ekspresi dingin, Dao Beng Xuan Yu mengangkat dagunya sedikit dan menatap Su Zimo, mencibir, mencoba membunuhku dengan tulang Phoenix ilahimu. Fufu, Dao Beng Xuan Yu terkekeh lembut dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu naif. Perbedaan antara keduanya tidak hanya terbatas pada bidang kultivasi dan kekuatan mereka. Dalam hal pengalaman dan psikologi, Su Zimo bahkan lebih dirugikan. Dao Beng Xuan Yu sudah menebak niat Su Zimo dan tidak memilih untuk mengambil langsung tulang Phoenix ilahi, malah mencengkeram pergelangan tangan yang terakhir. Tangan kanan Su Zimo memiliki tulang Phoenix ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Namun, pergelangan tangannya sangat rapuh melawan kekuatan Void Reversion. Perubahan gerakan Dao Beng Xuan Yu telah memutuskan harapan terakhir Su Zimo. Menahan rasa sakit yang luar biasa di pergelangan tangannya, Su Zimo memelototi Dao Beng Xuan Yu dengan geram dengan gigi terkatup. Tulang Phoenix ilahi. Dao Beng Xuan Yu menyesalkan, semut sepertimu tidak pantas memiliki benda suci seperti itu. Mulai hari ini, tulang Phoenix suci milikku. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Dao Beng Xuan Yu mengerahkan sedikit kekuatan ke telapak tangannya. Patah. Suara menggelegar tulang patah bergema. Pergelangan tangan Su Zimo dipatahkan langsung oleh Dao Beng Xuan Yu. Tangan kanannya tergantung lemas, hanya terhubung oleh kulit dan daging. Banyak pembudidaya meringis saat melihat itu. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit, Su Zimo tidak mengeluarkan suara sama sekali, tubuhnya hanya bergetar sedikit sementara wajahnya terdistorsi. Mata Su Zimo menyipit dan ekspresinya sangat dingin. Dao Beng Xuan Yu mengabaikan kebencian di mata Su Zimo dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, binatang kecil, Pei Chunyu adalah cucuku.
Karena kamu mengambil nyawanya, aku akan membiarkanmu menderita kesakitan dan siksaan untuk selama-lamanya. Pergelangan tanganmu yang patah hanyalah permulaan. Suara Dao Beng Xuan Yu seperti hantu jahat dari neraka dan sangat mengerikan. Bang! Tiba-tiba, Dao Beng Xuan Yu menjulurkan kakinya dan menepuk dantian Su Zimo dengan lembut. Tendangannya terlalu cepat. Bahkan jika Su Zimo berada pada kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa mengelak, apalagi fakta bahwa dia sekarang terluka parah dengan energi rohnya terkuras dan darah ki habis. Selanjutnya, telapak tangan Dao Beng Xuan Yu terkunci di pergelangan tangan kanan Su Zimo yang terluka sepanjang waktu. Su Zimo tidak bisa melarikan diri sama sekali. Meskipun tendangan itu tampak lambat dan lembut, itu mengeluarkan kekuatan yang menakutkan pada dantian Su Zimo. Itu seperti tombak raksasa yang ditusukkan ke dantian Su Zimo. Su Zimo bergidik dan merasakan sakit yang tajam menembus perutnya, hampir pingsan karenanya. Sebuah lubang berdarah muncul di dantiannya, berlumuran darah dan daging. Hancur. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa inti emasnya dihancurkan oleh satu tendangan dari Dao Beng Xuan Yu. Energi rohnya terkuras dengan cepat. Dalam sekejap mata, dantiannya berubah menjadi tempat kosong tanpa energi roh sama sekali. Tubuh Su Zimo sedikit tersentak dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Wajahnya pucat, matanya menjadi redup dan napasnya menjadi lemah. Kultivasinya lumpuh. Inti dari makhluk inti emas yang disempurnakan adalah inti emas mereka, itu tidak dapat dipulihkan setelah dihancurkan. Puluhan tahun kultivasi yang keras dihancurkan dalam semalam. Bagi para kultivator, tidak ada yang lebih kejam daripada Golden Core mereka dihancurkan dan kultivasi mereka lumpuh. Itu sangat sunyi di sekitar. Golden Cores memiliki berbagai ekspresi, beberapa dari mereka sombong, beberapa menghela nafas sendiri sementara yang lain menunjukkan ekspresi sedih. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memiliki hubungan dengan Su Zimo di masa lalu. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang tahan untuk terus menonton. Dugu Jian menurunkan mata pedangnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Tidak peduli berapa banyak monster yang menjelma Su Zimo, betapa menakjubkannya, atau bahkan jika dia pernah berkultivasi ke alam pendirian yayasan ekstrim yang legendaris dengan fenomena ganda, semua itu kini telah lenyap dengan kehancuran inti emasnya. Eternal Secret King, Chapter 575. Bab 575, menyedihkan. Kepala Su Zimo sudah lama basah kuyup dan kepalanya merosot dengan rambut hitamnya yang terurai, satu-satunya hal yang bisa dilihat samar-samar adalah sepasang mata yang menakutkan. Bahkan dengan inti emasnya hancur dan kultivasinya lumpuh, Su Zimo tidak putus asa. Dia pasti akan membalas dendam untuk ini selama dia bisa keluar hidup-hidup hari ini. Dia memiliki inner core meskipun golden core-nya hancur. Selama 8 tahun terakhir, Su Zimo telah mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar siang dan malam secara religius. Inti dalam yang dia sempurnakan adalah inti dari 7 bagian pertama dari mistik klasik. Dia masih bisa menginjak-injak semua orang di level yang sama dengan mengandalkan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness miliknya. Dao Beng Xuan Yu mengencangkan cengkeramannya pada pergelangan tangan Su Zimo yang patah dengan tatapan dingin. Saat dia menatap Su Zimo yang terpuruk dalam diam, dia tiba-tiba berkomentar, "Oh, benar. Saya hampir lupa. Kamu juga setengah iblis dan kamu juga telah mengolah inti dalam." Keberadaan inner core tidak bisa disembunyikan dari kesadaran roh Dao Beng Xuan Yu. Apakah itu yang kamu andalkan? Dao Beng Xuan Yu tertawa, agak mengancam, sebelum berkata perlahan, meskipun kamu adalah Golden Core, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan membiarkanmu mengalami arti sebenarnya dari keputusasaan. Saat dia mengatakan itu, Dao Beng Xuan Yu mengulurkan tangan kanannya. Bang! Dao Beng Xuan Yu meninju dada kanannya dengan kejam ke dada Su Zimo. Ketika kekuatan luar biasa melonjak dengan liar ke tubuh Su Zimo, yang pertama menerima dampaknya adalah Mystic Gold Silk Armor. Tidak dapat menahan ledakan kekuatan Dao menjadi Xuan Yu, sebuah lubang muncul melalui senjata roh bawaan dan keenam pola roh menghilang. Setelah menembus senjata roh bawaan defensif, kekuatan yang tersisa mengalir ke tubuh Su Zimo. Retakan, 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 suara tulang retak bisa didengar. Darah terkuras dari wajah Su Zimo saat dia diangkat sebelum jatuh sekali lagi. Serangkaian air mata muncul di inner core-nya. Su Zimo tidak bisa lagi merasakan keberadaan kekuatan iblis di dalam dirinya. Dia telah kehilangan kendali penuh atas inti batinnya juga. Sekali lagi, ekspresi Su Zimo berubah pucat. Bahkan jika inti batinnya tidak sepenuhnya lumpuh setelah menerima pukulan yang begitu besar, kemungkinan untuk pulih di masa depan sangat tipis. Pada kenyataannya, Dao Beng Xuan Yu bermaksud menghancurkan Su Zimo sepenuhnya dengan pukulan itu. Namun, Mystic Gold Silk Armor memblokir sebagian besar kekuatannya. Selain itu, tendon, tulang, darah, dan daging Su Zimo sangat menakutkan sejak awal dan dia memiliki pertahanan yang mengejutkan. Itulah satu-satunya alasan mengapa inti bagian dalam tidak tertembus seluruhnya dengan satu pukulan itu. Sebelumnya, Dao Beng Xuan Yu mempertahankan cengkeramannya di pergelangan tangan kanan Su Zimo sepanjang waktu. Hanya pada saat ini ketika dia merasakan bahwa situasinya menemui jalan buntu, dia merasa cukup lega untuk melepaskan cengkeramannya. Dao Beng Xuan Yu telah berkultivasi selama ribuan tahun sampai sekarang dan dia bukanlah orang bodoh. Dia pasti tidak akan membuat kesalahan atau meninggalkan Su Zimo dengan peluang apapun. Rubah kecil hampir ketakutan selama seluruh proses. Dia tidak pernah menyaksikan kekejaman seperti itu dan tetap bersembunyi di belakang Su Zimo sepanjang waktu. Sampai saat inilah rubah kecil menyadari sesuatu dan menjerit. Tidak peduli seberapa pemalunya dia tidak tahan melihat Su Zimo diintimidasi oleh orang seperti ini. Fiu, dia membuang keranjang pemblokir api di cakarnya. Keranjang pemblokir api meluas dengan cepat di udara dengan 9 garis cahaya keemasan. Melonjak dengan niat membunuh tanpa akhir, itu bersinar dengan kobaran api ke arah Dao Beng Xuan Yu. Sedikit kejutan melintas di mata Dao Beng Xuan Yu. Melawan fire blocking basket yang masuk penuh dengan api tak berujung, Dao Beng Xuan Yu tidak mengelak atau menghindar. Tiba-tiba, dia mengulurkan kedua tangannya dan meraup di udara. Nyala api yang mengerikan itu bahkan tidak berhasil membakar rambut atau kulit Dao Beng Xuan Yu. Mencapai melalui api, lengan Dao Beng Xuan Yu benar-benar baik-baik saja saat dia menarik keranjang pemblokir api ke arahnya untuk pemeriksaan lebih dekat. Kilatan di matanya semakin kuat saat dia mengangguk pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia meletakkan fire blocking basket di tas penyimpanannya. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Sayang sekali Anda terlalu lemah untuk dapat melepaskan kekuatan penuh dari keranjang pemblokir api. Mulai hari ini, itu milikku. Kia, rubah kecil itu gelisah. Itu adalah hadiah perpisahan ibunya untuknya dan dia tidak bisa kehilangannya. Jangan pergi. Suara Su Zimo serak dan sangat lemah.
Sayangnya, rubah kecil itu bingung dengan keranjang pemblokir apinya dan sudah terlambat bahkan jika dia mendengar panggilan Suzimo. Rubah kecil itu berlari ke depan. Awalnya, Dao Beng Xuan Yu ingin menamparnya sampai mati. Namun, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ras rubah. Sedikit nafsu terlihat melintas di mata Dao Beng Xuan Yu saat dia berubah pikiran dan menyapu tangannya. Bang! Rubah kecil itu ditolak dan jatuh ke lumpur, memuntahkan seteguk besar darah dengan ekspresi terpukul. Dia belum membentuk inti dan bahkan belum bisa mengubah penampilannya. Secara alami, dia bukan tandingan Dao Beng Xuan Yu. Hal kecil, akan sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Itu tidak akan membutuhkan lebih dari satu pemikiran. Dao Beng Xuan Yu berkata dengan dingin, mulai hari ini, kamu adalah budakku. Jika kamu berani melawanku, aku akan memastikan kamu menderita. Ras rubah melahirkan penggoda alami. Jika dia bisa menangkap seseorang dari ras rubah sebagai budak untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengannya, dia pasti akan menjalani hari-harinya dalam kebahagiaan seperti makhluk abadi. Rubah kecil itu awalnya terluka parah dan gelisah secara internal. Dengan kata-kata Dao menjadi Xuan Yu sekarang, dia tahu nasibnya yang akan datang dan sangat gelisah sehingga dia pingsan. Dao Beng Xuan Yu tidak peduli sama sekali. Dia punya banyak waktu di masa depan untuk melatih rubah ini. Tatapan Dao Beng Xuan Yu beralih ke pembudidaya berlumuran darah tidak jauh dari sana. Tatapan mereka bertemu. Dao Beng Xuan Yu sedikit mengernyit. Dia harus mengakui bahwa masih belum ada tanda-tanda kekalahan di mata Suzimo terlepas dari keadaannya. Ada terlalu banyak kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan Suzimo. Namun, tidak ada yang bisa membuatnya sujud. Dao Beng Xuan Yu sedikit mengernyit. Tatapan Suzimo membuatnya merasa tidak nyaman. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang tidak berada dalam kendalinya. Itu tidak mungkin. Dao Beng Xuan Yu meratap, inti emas anak itu lumpuh dan inti batinnya hancur. Sekarang, dia benar-benar lumpuh dan seharusnya tidak ada kecelakaan. Binatang kecil, kenapa kamu tidak melarikan diri lagi? Dao menjadi Xuan Yu mencibir. Suzimo tetap diam. Dengan nada yang tidak bisa ditebak, Dao Beng Xuan Yu melanjutkan perlahan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan memenjarakanmu dan perlahan menyiksamu sambil menginterogasimu tentang rahasia tulang Phoenix ilahimu dan keabadian ganda serta kultivasi iblis. Terlalu banyak rahasia yang kau simpan. Suzimo juga tersenyum. Saya khawatir Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk menemukan rahasia yang saya sembunyikan. Serangkaian sutra jahat mengalir di benak Suzimo. Puff, hatinya hampir tercabik-cabik dan garis keturunannya melonjak, berkobar-kobar. Dalam sekejap mata, hampir sepertiga dari garis keturunannya terbakar. Itu adalah teknik Blood Escape dari Sekte Iblis. Bahkan dengan inti emasnya lumpuh, inti dalam hancur, energi roh terkuras dan kekuatan iblis habis, Suzimo memiliki jenis kekuatan lain di dalam tubuhnya, kekuatan garis keturunannya. Dalam waktu singkat, kecepatan Suzimo akan meningkat secara eksponensial setelah Blood Escape dirilis. Meski begitu, masih sangat konyol untuk berpikir bahwa dia bisa melarikan diri hidup-hidup dari cengkeraman Void Reversion. Kalau tidak, Suzimo akan merilis Blood Escape sejak lama dan melarikan diri dari tempat ini daripada menunggu sampai keadaan yang tidak dapat dibatalkan ini. Saat ini, dia hanya memiliki satu tujuan untuk melepaskan pelarian darah, untuk melarikan diri ke lembah pemakaman naga. Eternal Secret King, Chapter 576. Bab 576, Lompatan. Setelah melepaskan Blood Escape, Suzimo berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu. Ketika dia melewati rubah kecil yang pingsan, dia mengangkatnya ke pelukannya dan terus berlari dengan sekuat tenaga. Suzimo tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada rubah kecil itu jika dia meninggalkannya di sini. Itu akan menjadi takdir yang lebih buruk daripada kematian. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melesat keluar. Semua paragon tercengang. Mereka melihat bahwa Suzimo lumpuh pada nafas terakhirnya, seseorang yang bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dalam sekejap mata, orang cacat itu mengeluarkan kecepatan yang mengerikan. Bahkan Dao Beng Xuan Yu membeku sesaat, apalagi Golden Core yang sedang menonton. Meskipun dia adalah pembalikan Void, dua ranah utama penuh di atas Suzimo, dia sangat berhati-hati. Dia hanya mengalah cengkeramannya di pergelangan tangan Suzimo setelah menghancurkan Golden Core dan Inner Core yang terakhir. Namun, Dao Beng Xuan Yu benar-benar tidak menyangka Suzimo masih memiliki sisa energi untuk melarikan diri. Keluar darah, matanya berkilat saat dia mengenali asal dari skill rahasia itu dengan segera. Pelarian darah adalah keterampilan rahasia dari Sekte Asura dari Sekte Iblis dan sangat terkenal di dunia kultivasi. Itu memberikan kekuatan ledakan yang menakutkan yang jauh melampaui teknik melarikan diri lainnya dari 5 elemen. Mencoba melarikan diri di depanku. Kamu benar-benar terlalu naif. Dao Beng Xuan Yu mencibir, mari kita lihat berapa lama lagi kamu berniat untuk lari. Sebelum kalimatnya selesai, Dao Beng Xuan Yu mengejar, kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat dari Suzimo yang meledak dengan Blood Escape. Suzimo mungkin benar-benar bisa kabur hidup-hidup dengan Blood Escape jika dia diburu oleh Nascent Souls. Sayangnya, dia menghadapi Void Reversion. Lebih jauh lagi, itu adalah ahli tertinggi dari alam Void Reversion, seorang kultivator istana kaca. Saat ini, di mata Dao Beng Xuan Yu, pelarian Suzimo tidak lebih dari seekor semut yang berjuang di ambang kematian. Jarak antara mereka berdua menurun dengan cepat. Jika bukan karena fakta bahwa Suzimo telah bergerak lebih dulu, Dao Beng Xuan Yu akan menyusulnya dalam beberapa lusin napas. Banyak inti emas mengikuti dengan tergesa-gesa. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dao Beng Xuan Yu dan Suzimo yang berada di Blood Escape. Syukurlah, tidak banyak penghalang di depan mereka dan jalannya bersih. Paragon mengejar sambil menatap sepanjang waktu. Sepertinya, Dao Beng Xuan Yu akan mampu mengejar Suzimo dalam waktu kurang dari 100 napas. Itu benar. Bahkan dengan Blood Escape, pria itu hanya menggenggam sedotan. Kematiannya tidak bisa dihindari. Kurasa dia hanya berusaha untuk tetap hidup setiap detik yang mungkin untuk saat ini. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memiliki ekspresi yang bertentangan ketika mereka mendengar diskusi tersebut. Bagaimanapun juga, Suzimo adalah seorang kultivator dari Great Zhou. Mereka bahkan memiliki hubungan dengan dia sebelumnya. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang sesantai orang lain ketika mereka melihat keadaan dia saat ini. Setelah sedikit pengejaran, Mu Dongqing tiba-tiba berseru pelan dan mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, arah ini sepertinya tidak benar. Sepertinya. Mungkinkah, lembah pemakaman naga? Beberapa pembudidaya di kerumunan melihat sesuatu yang aneh dan berseru. Lembah pemakaman naga adalah tempat yang sangat sial. Dalam malapetaka 10.000 tahun yang lalu, darah para kaisar ditumpahkan, para patriark terbunuh dan naga dewa dimakamkan di sana.
Dalam 10.000 tahun terakhir, ahli yang tak terhitung jumlahnya telah masuk ke lembah pemakaman naga untuk memeriksa semuanya. Akhirnya, tidak ada kabar tentang mereka dan mereka juga tidak kembali. Dikatakan bahwa bahkan karakteristik Dharma dan tubuh gabungan tidak akan mampu keluar hidup-hidup. Di antara mereka, ada beberapa inkarnasi monster yang terkenal dan terkenal serta pakar tertinggi. Bahkan, ada orang yang menganggap lembah pemakaman naga sebagai tempat terlarang ke-10 selain dari 9 tempat terlarang. Tiba-tiba, semua paragon membaca pikiran Suzimo. Karena dia tahu dia akan mati, dia mungkin juga melompat ke lembah pemakaman naga sehingga Dao Beng Xuan Yu tidak mendapatkan apa-apa. Ekspresi Dao Beng Xuan Yu muram di udara, jelas, dia telah membaca pikiran Suzimo juga. Ki darahnya melonjak dan kekuatan dharmanya menyembur. Sekarang, kecepatannya sudah mencapai batasnya dan bahkan ada suara mendengung yang datang dari kehampaan. Buah vermilion lahir di kedalaman reruntuhan kian besar dan sangat dekat dengan lembah pemakaman naga. Sekarang Dao Beng Xuan Yu sedang mengejar Suzimo dan pelarian darahnya dengan kecepatan penuh. Mereka berdua tiba di lokasi lembah pemakaman naga tak lama kemudian. Tidak jauh di depan, jurang raksasa membelah seluruh reruntuhan kian besar menjadi dua. Jurang itu gelap dan dingin, memancarkan aura yang menggigil. Dari udara, itu tampak seperti makhluk raksasa dengan mulut terbuka, siap melahap makanan apapun yang muncul dengan sendirinya. Binatang kecil, beraninya kamu. Dao Beng Xuan Yu bingung dan mau tidak mau berteriak keras. Dia akan menderita kerugian besar jika Suzimo benar-benar melompat ke lembah pemakaman naga. Tulang Phoenix Ilahi dan rahasia di balik keabadian ganda dan tulang Phoenix Ilahi akan terkubur di lembah pemakaman naga selamanya di samping lompatan Suzimo. Sesampainya di tepi lembah pemakaman naga, Suzimo melihat ke bawah dan merasakan kepalanya berputar. Luka-lukanya terlalu parah, baik secara fisik atau mental, dia berada di batas kemampuannya setelah Golden Core-nya dihancurkan, inti dalam hancur dan pelepasan Blood Escape setelah pertempuran yang berlarut-larut. Pandangan yang bertentangan melintas di mata Suzimo. Dia marah pada akhirnya untuk mati begitu saja. Namun, jika dia berakhir di tangan Dao Beng Xuan Yu dan menanggung siksaan tanpa akhir, dia lebih suka melompat ke sini dan mengakhiri segalanya untuk selamanya. Lupakan. Suzimo menghela nafas secara internal. Binatang kecil, Suzimo. Dao Beng Xuan Yu mengubah cara bicaranya dengan tergesa-gesa. Berdiri di tepi lembah pemakaman naga, Suzimo bergoyang seolah angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkannya. Dao Beng Xuan Yu tidak berani mendekat sama sekali. Suzimo, kamu tidak perlu melakukan ini. Dao Beng Xuan Yu berkata dengan suara yang dalam, kita bisa berdagang. Selama kamu menyerahkan tulang Phoenix suci kepadaku, aku bisa melupakan dendam di antara kita. Suzimo memandang Dao Beng Xuan Yu dengan mengejek dengan punggung menghadap lembah pemakaman naga. Meskipun Dao Beng Xuan Yu tersenyum di permukaan, dia mengutuk dalam hati, jangan khawatir, aku pria yang memegang kata-kataku. Selama Anda bersedia menyerahkan tulang Phoenix Ilahi, saya akan segera pergi tanpa menyakiti Anda sama sekali. Kamu ingin tulang Phoenix Ilahi? Tentu. Suzimo tersenyum dan melompat ke belakang, berkomentar dengan acuh tak acuh saat dia jatuh ke lembah pemakaman naga, turun dan ambillah. Anda, Dao Beng Xuan Yu sangat marah dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di tepi lembah pemakaman naga dan berhenti dengan tergesa-gesa. Dia ingin merentangkan jubahnya untuk menarik Suzimo tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan Suzimo jatuh ke dalam kegelapan, menghilang seluruhnya. 10.000 tahun yang lalu, beberapa kaisar umat manusia bergabung dan berperang dalam perang legendaris melawan naga dewa, membentuk jurang raksasa ini. Jurang itu bukan hanya makam naga suci, bahkan ada kekuatan yang lebih menakutkan yang tercampur di dalamnya. Bahkan senjata Dharma akan berubah menjadi debu jika jatuh ke dalamnya, apalagi tubuh seorang kultivator. Dao Beng Xuan Yu tidak berani menunduk dan hanya bisa menyaksikan tulang Phoenix Ilahi menghilang dari pandangannya. Binatang kecil, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Karena kamu membunuh cucuku, aku akan memusnahkan keluarga Su dan tidak ada yang akan selamat. Dao Beng Xuan Yu memiliki ekspresi mengancam yang sangat mengerikan. Eternal Secret King, Chapter 577. Bab 577, Guncangan Wilayah Utara. Suzimo melompat turun, tubuhnya menghilang sepenuhnya ke lembah pemakaman naga. Itulah yang dilihat paragon ketika mereka bergegas ke tepi lembah pemakaman naga. Mereka hampir tidak bisa menahan keterkejutan mereka dan semuanya memiliki ekspresi yang bertentangan. Lompatan itu berarti bahwa penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island sekarang menjadi bagian dari masa lalu. Semua jenius yang jatuh pada akhirnya akan dilupakan. Itulah yang terjadi bahkan jika pria itu adalah orang jenius. Pria itu memiliki terlalu banyak rahasia. Nyatanya, dia bahkan berhasil menembus batasan antara manusia dan iblis dan berhasil mengolah keduanya sekaligus. Pria ini pernah sendirian membunuh Sealer dan teladan dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis di medan perang kuno dasar dan memasuki istana Kaisar Manusia. Pria ini adalah orang kedua setelah Kaisar Manusia yang membuka 9 meridian roh dan berkultivasi ke ranah pendirian yayasan ekstrim. Pria ini mengolah fenomena ganda yang sangat langka dan bahkan fenomena primordial yang hilang. Pria ini berhasil mendapatkan buah vermilion di reruntuhan kian besar secara dominan melawan rentetan semua paragon di wilayah utara, bahkan membunuh banyak dari mereka bersama dengan makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara, Si Wuya. Pria ini membakar ratusan Nascent Souls dan menodai langit dengan darah mereka. Pria ini berhasil melarikan diri dari perburuan Void Reversion untuk melompat ke lembah pemakaman naga bahkan dengan Golden Core-nya hancur dan Inner Core-nya hancur, hanya menyisakan legenda yang hampir mustahil. Suzimo, penjelmaan monster nomor 1 sepanjang sejarah, telah mati di lembah pemakaman naga begitu saja. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan antara paragon untuk buah vermilion akan berakhir dengan cara seperti itu. Lembah pemakaman naga adalah tempat yang tidak beruntung. Mungkinkah itu juga menjadi alasan kematian pria itu? Bukan hanya dia, ada terlalu banyak teladan di wilayah utara yang tewas dalam pertempuran ini. Itu pasti karena betapa sialnya lembah pemakaman naga. Kurasa kita telah lolos dari bencana dan selamat. Paragon yang didiskusikan dalam bisikan pelan dengan gentar, tidak ada dari mereka yang berani mendekati lembah pemakaman naga. Mu Dongqing dan Bai Yuhan meninggalkan kerumunan diam-diam. Kita harus memberitahu putri ketiga secepat mungkin tentang semua yang ada di sini. Mu Dongqing berkata dengan nada gelap. Bai Yuhan mengerutkan kening. Kamu juga bisa melihat hubungan antara putri ketiga dan Suzimo. Jika dia tahu tentang ini, dia akan patah hati. Aku tidak tahan melakukannya. Petik 2. Ini bukan masalah apakah kamu tahan atau tidak. Mu Dongqing berkata dengan ekspresi tenang, tidak ada cara untuk menyembunyikan masalah ini sama sekali. Dia akan mengetahuinya cepat atau lambat.
Aku tahu, Bai Yuhan mengangguk dan menghela nafas dengan lembut. Mu Dongqing mengambil bangau roh dari tas penyimpanannya dan menceritakan seluruh kejadian sejelas mungkin sebelum melepaskan bangau roh. Beberapa hari kemudian, ibu kota Zhou Agung, paviliun kekaguman hujan. Pancuran musim semi baru saja turun dan beberapa tetesan berkilauan tergantung di teratai di kolam dan bambu dipendek, berkilau dengan kilau cerah. Dua wanita berdiri di samping jendela melihat pemandangan indah di luar. Mereka berbicara dengan lembut sambil terkekeh, terdengar sangat menawan. Keduanya sangat cantik, mirip dengan peri dari surga. Salah satunya elegan dan berkelas. Mengenakan gaun kuning samar, dia memancarkan sedikit kebangsawanan melalui alisnya. Yang lainnya lucu dan menawan, mengenakan gaun merah muda. Setiap senyumnya mengubah matanya menjadi bulan sabit. Kakak, selamat. Ayah akan mewariskan kursi singgasana kepadamu. Gadis berbaju merah muda itu berkata sambil memiringkan kepalanya dengan senyum cerah dan ceria. Wanita terhormat itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu diberi selamat. Lagi pula aku seorang wanita. Pasti ada orang yang keberatan denganku mewarisi tahta. Apa yang Anda takutkan? Ayah mendukungmu. Gadis berbaju merah muda mengangkat tinjunya. Wanita anggun itu tidak menjawab dan hanya menatap ke kejauhan dengan pikiran yang dalam. Lama kemudian, dia akhirnya berbicara, Yaner, sebenarnya, itu semua karena satu orang ayah akan menyerahkan tahta kepadaku. Aku tahu, Tuan Muda Su. Gadis berbaju merah muda berkedip dan berkata sambil terkekeh. Ya, wanita anggun itu mengangguk. Simo berada di pendirian Yayasan Ekstrim, yang kedua setelah Kaisar Manusia. Baik ayah maupun senior Zhou Agung sangat menghargai potensinya. Itu karena saya punya hubungan dengan Zimo, oleh karena itu. Gadis berbaju pink mau tidak mau menggoda di sini, kakak, hal-hal antara kamu dan Tuan Muda Su jauh dari ikatan sederhana. Menurutku, kalian adalah pasangan, hehe. Gadis bodoh, kamu tidak tahu apa-apa. Wanita anggun itu melirik gadis berbaju pink dengan cara menawan. Dua wanita tak tertandingi di Rain Admiration Pavilion adalah saudara perempuan, Ji Yaoxue dan Demones Ji. Saat itu, seberkas cahaya roh melintas dan melengkung di udara, terbang menuju Ji Yaoxue. Ji Yaoxue sedikit mengernyit dan bergumam, itu bangau roh. Apa yang telah terjadi? Menjangkau dengan tangannya yang halus seperti batu giok, dia menerima bangau roh. Ketika dia membukanya, dia membeku di tempat dan darah terkuras dari wajahnya. Lama kemudian, sosok Ji Yaoxue bergoyang dan dia hampir jatuh. Mencengkeram ke lorong jendela paviliun kekaguman hujan, dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga kukunya menggali jauh ke dalam kayu. Demones Ji bergegas maju untuk mendukung Ji Yaoxue. Saya baik-baik saja. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meski dia masih bisa berdiri, kesedihan yang tak terselesaikan melintas di kedalaman matanya. Kakak, jangan marah. Demones Ji beringsut ke depan untuk melihat karena penasaran. Apa? Dia hanya bisa berseru ketika dia membaca apa yang ada di bangau roh. Setiap berita tentang bangau roh lebih eksplosif dari yang lain. Pernyataan terakhir dengan jelas menyatakan bahwa kultivasi Suzimo hancur seluruhnya dan dia melompat ke lembah pemakaman naga. Juga, pembalikan kekosongan dari istana kaca menyatakan bahwa dia akan menghancurkan keluarga Su dan tidak menyisakan siapapun. Tidak ada perbedaan antara melompat ke lembah pemakaman naga dan kematian. Seketika, mata Demones Ji berkabut dengan lapisan kabut. Di dunia kultivasi, dia adalah Demones Ji yang memesona seluruh dunia. Namun, ada banyak waktu ketika dia masih seorang gadis muda di hati. Ji Yaoxue menutup matanya tanpa ekspresi. Lama kemudian, dia membuka matanya dengan tatapan tegas. Dia mengeluarkan bangau roh dan menulis beberapa baris di atasnya. Cepat lindungi Raja Yan, Su Hong, dan bawa dia keluar dari negara Yan. Jika Su Hong menolak untuk menerimanya, kekuatan dapat digunakan padanya pada saat kritis ini. Tangani ini secara pribadi dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Misi ini harus tetap dirahasiakan, jika tidak, nyawanya mungkin dalam bahaya. Ji Yaoxue melepaskan bangau roh segera setelah menulis kata-katanya tanpa ragu. Derek roh mengepak dan bersinar dengan cahaya roh terang sebelum menghilang ke cakrawala. Ji Yaoxue sudah memancarkan aura seorang kaisar dengan dominasi penuh. Demones Ji tidak memiliki mood untuk berlama-lama di istana, berbalik untuk berlari keluar sambil menyeka air matanya secara rahasia. Dia ingin memastikan dengan gusi apakah berita itu nyata. Beberapa hari kemudian, satu demi satu, berita datang dari Great Qian Ruins. Pertarungan untuk buah vermilion, pertempuran antara paragon, penjelmaan monster dari Pulau Divine Phoenix, Suzimo, seluruh wilayah utara terguncang. Dunia kultivasi di daratan Tianhuang sedang heboh. Seketika, hampir semua pembudidaya sedang mendiskusikan pertempuran di reruntuhan Qian besar, tentang penjelmaan monster nomor 1 dalam sejarah yang sekarang sudah mati dan telah berubah menjadi masa lalu. Eternal Secret King, Chapter 578. Bab 578, Kota yang Dibantai. Puncak Ethereal. Sekte itu terdiam setelah berita kematian Suzimo di lembah pemakaman naga. Xuan Yi dan dua lainnya telah berpisah dengan Suzimo selama lebih dari sebulan. Tak satu pun dari mereka berharap itu akan menjadi perpisahan abadi. Tidak peduli bagaimana kultivator eksternal memandang Suzimo, bagaimana mereka mengatakan bahwa dia adalah iblis dengan kepribadian liar bawaan, bahwa dia adalah iblis yang suka membunuh. Di hati Xuan Yi dan yang lainnya, Suzimo akan selalu menjadi murid puncak Ethereal. Untuk melindungi rekan sektenya, dia mengorbankan dirinya sebagai umpan dalam pertempuran di lembah Dongling dan memikat semua orang dari Blood Crow Palace sambil menanggung risiko kematian yang sangat besar. Dalam kompetisi sekte, dia luar biasa dan naik melampaui semua orang dengan aura yang mendominasi, menutup mulut semua sekte dan pembudidaya yang mengejek puncak Ethereal selamanya. Di reruntuhan Qian besar, dia sendirian memaksa mundur 3 sekte kuat dan melindungi keamanan Xuan Yi dan dua lainnya, memungkinkan mereka untuk kembali dengan hadiah sambil menyembuhkan luka orang tua yang acak-acakan itu pada saat yang bersamaan. Dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou. Dia berada di pendirian Yayasan Ekstrim, yang kedua setelah Kaisar Manusia. Dia memiliki potensi tak terbatas sehingga bahkan Kaisar Zhou Agung sangat menghormatinya. Dia adalah kebanggaan Ethereal Peak, tapi semua itu kini telah menghilang bersamaan dengan lompatan Suzimo. Liu Hui menghela nafas dengan lembut. Dao Beng Xuan Yu menyatakan bahwa dia ingin memusnahkan keluarga Su. Mengingat wilayah kultivasinya sebagai Void Reversion dan latar belakang Glass Palace, mungkin sudah berakhir untuk keluarga Su. Manusia seharusnya tidak terlibat dalam dendam di antara para pembudidaya. Untuk berpikir bahwa bahkan sekte abadi seperti Glass Palace akan menggunakan sesuatu yang sangat tercela. Sekte abadi, mereka tidak lain hanyalah tak tahu malu. Pria tua yang acak-acakan itu mengutuk dengan penuh kebencian.
Xuan Yi berkomentar dengan dalam, saya menduga bahwa Dao Beng Xuan Yu tidak akan mengambil tindakan secara pribadi terhadap manusia mengingat statusnya. Meskipun demikian, tidak ada sekte atau faksi di wilayah utara yang berani melindungi keluarga Su. Bukan hanya karena Dao Beng Xuan Yu atau Glass Palace. Sebaliknya, identitas Su Zimo terlalu sensitif. Dia bahkan membunuh terlalu banyak teladan di wilayah utara untuk pertarungan buah vermilion sambil membakar ratusan Naschen Souls. Dia telah menyinggung hampir semua sekte dan faksi utama di wilayah utara. Siapapun yang berani melindungi keluarga Su akan mengadu domba diri mereka dengan seluruh wilayah utara. Dinasti Zhou Agung tidak berani melakukannya. Puncak Ethereal juga tidak berani. Kegagalan akan langsung mengakibatkan malapetaka menimpa mereka. Agar adil, dengan keadaan saat ini, Puncak Ethereal sudah mengalami tekanan besar karena tidak memutuskan hubungan mereka dengan Su Zimo. Master Sekte Ling Yun melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekelilingnya sebelum berbisik, burung bangau senior telah meninggalkan sekte untuk menuju negeri Yan. Saya harap dia bisa melakukannya tepat waktu. Ini adalah masalah yang sangat serius yang tidak boleh dibocorkan atau sekte akan bertemu dengan pemusnahan yang akan datang. Xuan Yi dan yang lainnya mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, aura yang kuat dan akrab melesat dari jarak yang tidak jauh. Derek abadi tua telah kembali. Semua orang dari Ethereal Peak telah diperingatkan. Mendorong melalui pintu, bangau abadi tua tidak bisa menyembunyikan kelelahannya dan mengamati sekelilingnya sebelum menghela nafas. Aku terlambat. Setelah mendengar itu, semua orang dari Ethereal Peak merasakan jantung mereka berdetak kencang. Derek abadi tua melanjutkan, Xuan Yu tidak muncul secara pribadi karena statusnya. Dia mengirim lusinan murid istana kaca dalam satu kelompok ke ibu kota negara Yan dan Raja Yan, Su Hong, tidak dapat ditemukan. Semua orang dari puncak Ethereal menghela nafas lega tetapi mereka bingung. Jika keberadaan Su Hong tidak diketahui, dia seharusnya aman untuk saat ini selama dia tidak berada di tangan Glass Palace. Mengapa bangau abadi tua kemudian mengatakan bahwa dia terlambat? Mengapa ada sedikit kesedihan dalam nadanya juga? Derek abadi tua melanjutkan, kelompok dari Glass Palace sangat marah karena perjalanan mereka yang sia-sia dan memberikan perintah untuk membantai seluruh kota untuk memaksa Su Hong menunjukkan dirinya. Mulut semua orang ternganga saat mereka melihat dengan ekspresi tidak percaya. Untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat pulih dari kesengsaraan mereka. Membantai kota, kata-kata itu pendek tapi terdengar sangat suram. Hampir semua orang dari ibu kota negara Yan adalah manusia. Melawan kekuatan para pembudidaya yang kuat, manusia itu tidak memiliki cara untuk bertahan dan hidup mereka mirip dengan semut. Meskipun mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, semua orang dari puncak Ethereal dapat membayangkan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang dirasakan manusia terhadap para pembudidaya. Semua orang sepertinya bisa mendengar tangisan tragis itu. Semua orang tampaknya dapat membayangkan lengan yang tak berujung mengelupas, mencari bantuan. Derek abadi tua menutup matanya, seolah-olah dia tidak tahan untuk mengingatnya, dan menghela nafas. Pada saat saya tiba, ibu kota Yan dipenuhi dengan sungai darah dan tumpukan mayat. Itu sangat menghancurkan dan terlihat seperti neraka. Pria tua yang acak-acakan itu mengatupkan giginya dan menggeram, Beatrice Stark. Menciptakan pembantaian terhadap manusia karena dendam para pembudidaya. Apakah mereka benar-benar tidak takut akan pembalasan ilahi? Suara Liu Hui bergetar. Tidak ada yang namanya pembalasan ilahi di dunia ini, Xuan Yi mengejek dengan getir. Derek abadi tua melanjutkan, lebih dari setengah jalan pembantaian, pembudidaya sekte iblis tiba, dipimpin oleh gadis murni mereka. Mereka bertarung melawan para pembudidaya Glass Palace dan memaksa yang terakhir kembali. Kalau begitu, kemungkinan besar Su Hong diselamatkan oleh Pure Maiden Sect. Seharusnya begitu. Beruntung sekte iblis tiba. Jika tidak, semua manusia di ibu kota Yan. Semua orang dari Ethereal Peak tiba-tiba terdiam saat mereka berdiskusi. Keheningan menguasai mereka. Yang terbunuh berasal dari sekte abadi sedangkan yang diselamatkan berasal dari sekte iblis. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar ironi yang hebat. Siapa yang abadi sejati dan siapa iblis sejati? Sejak awal, puncak Ethereal didirikan demi melindungi masa sambil memusnahkan iblis dan iblis. Tapi sekarang, ketika mereka mengucapkan kata-kata, beruntung sekte iblis tiba, semua orang merasakan nilai-nilai mereka runtuh di dalam diri mereka. Apakah itu berarti mereka harus membunuh Su Zimo untuk kultivasi iblisnya? Apakah mereka masih akan terus memburu sekte iblis meskipun fakta bahwa yang terakhir menyelamatkan masa? Seorang mantan murid dari Ethereal Peak, Yan Beichen, sekarang juga menjadi iblis. Selain itu, dia adalah iblis yang hebat di antara mereka, seorang asura. Namun, Yan Beichen pernah berkata bahwa meskipun dia telah membunuh banyak orang seumur hidupnya, dia tidak pernah menyentuh manusia. Asura membunuh dewa tetapi mereka tidak membantai untuk bersenang-senang. Bukankah iblis seperti dia jauh lebih suci jika dibandingkan dengan masa dari Glass Palace? Setelah hening sejenak, saat semua orang berpikir bahwa semuanya telah berakhir, bangau abadi tua itu mengatupkan bibirnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Setelah kelompok dari Glass Palace pergi, mereka masih marah dan melanjutkan untuk membantai 13 orang lainnya. Kota dalam perjalanan kembali untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Apa? Semua orang dari Ethereal Peak terkejut. Dalam satu hari, banyak orang di wilayah negara yang kehilangan segalanya dengan keluarga mereka yang hancur berantakan. Jumlah kematian saja sudah melewati 30 juta. Tidak ada bencana alam yang menakutkan ini. Bencana yang sebenarnya sering dibuat oleh laki-laki. Mencengkeram tinjunya, Xuan Yi berkata dengan dingin, meskipun istana kaca adalah sekte abadi, bukankah mereka takut menimbulkan kemarahan seluruh dunia kultivasi dengan membantai orang tak berdosa seperti ini? Mereka punya alasan untuk mendukungnya. Derek abadi tua itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan ironi di matanya. Istana kaca menyatakan bahwa karena sekte perawan murni dari sekte iblis muncul di negara Yan, itu berarti negara Yan bersekongkol dengan sekte iblis. Dalam hal itu, karena manusia dari negeri yang telah lama jatuh ke jalur iblis, istana kaca menjunjung tinggi keadilan dengan membunuh iblis dan iblis. Semua orang dari Ethereal Peak merasakan ketidakberdayaan dan hati mereka terasa pengap. Alasan itu terdengar tidak masuk akal dan lucu. Semua orang tahu bahwa Glass Palace hanya membantai manusia hanya untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Namun, tidak ada yang bisa membantahnya. Begitulah dunia ini, kekuatan memerintah tertinggi. Semua orang dari puncak Ethereal yang mengetahui seluruh peristiwa tahu bahwa manusia dari negara yang tidak bersalah. Namun, berapa banyak orang yang bisa mengatakan kebenaran yang sebenarnya? Di negara-negara bawahan lainnya, di sudut lain dunia, masih ada banyak manusia yang tidak tahu kebenaran memuji abadi untuk memusnahkan kejahatan sambil menegakkan kebenaran. Manusia di anak tangga terendah adalah yang paling mudah ditipu dan ditipu. Eternal Secret King, Chapter 579. Bab 579, Bawah Lembah Pemakaman Naga.
Sebulan telah berlalu sejak pertempuran Paragon di reruntuhan kian besar. Berita itu menyebar ke seluruh daratan Tianhuang dan hampir seluruh dunia mengetahuinya. Benua Tengah, Sekte Eliksir Yang. Di sebuah gua yang megah, seorang pria dan dua wanita berdiri. Pria itu memiliki ciri-ciri yang layak dengan ekspresi muram. Ini adalah mantan murid puncak Ethereal, Ji Chengtian. Di antara para wanita, salah satunya mengenakan blus putih murni dan memiliki fitur yang sangat indah. Namun, dia memancarkan rasa dingin yang samar. Wanita lainnya sangat tampan dan wajahnya tampak seperti lukisan. Namun, dia berpakaian seperti pria muda yang genit. Salah satunya adalah Leng Rou yang telah bergabung dengan Tousan Kren Sek dan yang lainnya adalah Tang Yu dari Eliksir Yang Sek. Mereka bertiga berdiri berhadapan satu sama lain dalam diam. Suasana di dalam gua tinggal agak tegang. Hais. Beberapa saat kemudian, Ji Chengtian menghela nafas dengan lembut dan berbicara, apakah beritanya sudah dikonfirmasi? Apakah saudara muda Su benar-benar terjun ke lembah pemakaman naga? Ya, Tang Yu mengangguk. Banyak orang menyaksikannya secara pribadi. Berita itu tidak mungkin palsu. Leng Rou tidak berbicara sepanjang waktu, tatapannya semakin dingin saat ini. Ji Chengtian menggelengkan kepalanya, meratap sambil menghela nafas, masalah ini telah dibesar-besarkan. Tang Yu mengatupkan bibirnya dengan ekspresi bingung, menatap ke kejauhan dan bergumam, jadi, kau adalah penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Tidak heran. Ketika berita tentang penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island sampai padanya di medan perang kuno, Tang Yu sempat curiga. Lagi pula, Su Zimo memiliki beberapa kesamaan dengan penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Namun, kemudian, dia menolak kecurigaannya. Perbedaan mereka terlalu jelas juga. Saat dia mengingat semua yang terjadi di medan perang kuno, Tang Yu merasakan kesedihan. Sementara mereka berdua tidak menghabiskan waktu lama bersama, dia diam-diam menunggu pertemuan mereka selanjutnya secara internal. Tapi sekarang, harapannya telah berubah menjadi kehampaan. Apakah Xiaoning tahu tentang ini? Tiba-tiba, Ji Chengtian bertanya. Dia melakukannya. Tang Yu menjawab, dia mengunci diri dan menolak untuk makan atau minum. Sudah sepanjang hari, syukurlah, Night Spirit mengawasinya jadi dia tidak dalam bahaya. Di gua lain tinggal, Xiaoning bersandar ke dinding, meringkuk di lututnya. Matanya merah dan bengkak saat dia terisak pelan. Night Spirit mengawasinya diam-diam, ekspresi khawatir yang manusiawi benar-benar bisa dilihat di matanya. Setelah itu, seolah dia memikirkan sesuatu, niat membunuh di matanya melonjak. Wilayah Barat, di gurun, seorang gendut duduk tepat di samping sebuah makam, bergumam pada dirinya sendiri, bro, kenapa kamu pergi begitu saja? Sedikit gemuk duduk di samping makam dan menangis seperti anak kecil. Koma. Wilayah Utara, reruntuhan kian besar. Hari ini, dua tamu tak terduga tiba di reruntuhan, tampak lelah. Salah satunya sangat tinggi lebih dari 2 meter dan memiliki tangan dan kaki yang panjang. Lengannya merosot secara alami dan lebih panjang dari lututnya. Pria jangkung itu membawa tongkat panjang dan matanya bersinar terang dengan kilatan merah. Pria lainnya dengan tangan kosong. Meskipun dia sedikit lebih pendek, tubuhnya terlihat lebih berotot dan perkasa. Keduanya memiliki banyak rambut dan meskipun mereka dalam bentuk manusia, mereka sama sekali tidak dapat menyembunyikan kisetan yang mereka pancarkan. Mereka adalah setan. Jika Su Zimo ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa kedua pria ini adalah monyet dan harimau roh yang telah hilang selama bertahun-tahun. Monyet memasuki ke dalam reruntuhan dan menerobos pengepungan tentara dunia lain dengan tongkat panjang di tangannya, langsung menuju ke lembah pemakaman naga. Harimau roh mengikuti di belakangnya dan menjaga tentara dunia lain di belakang. Setelah lebih dari setahun, monyet dan roh macan telah membentuk inti dalam mereka. Mereka tidak hanya tumbuh dalam bidang kultivasi, kekuatan tempur mereka juga agak menakutkan. Terutama monyet, tidak ada prajurit dunia lain yang bisa menahan sentuhan tongkatnya. Satu bantingan dan mereka akan menghilang menjadi debu. Tak lama kemudian, monyet dan harimau roh tiba di tepi lembah pemakaman naga. Menatap tebing di bawahnya, harimau roh merasakan kepalanya berputar dan tidak bisa menahan napas, mundur beberapa langkah secara naluriah. Monyet juga menyipitkan pandangannya. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dan fluktuasi energi yang datang dari lembah pemakaman naga dan itu menggigil. Bos, kita harus kembali dulu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah manusia. Aku punya firasat tidak enak, roh harimau tampak gugup. Setelah menumbuhkan inti dalam, iblis juga bisa berbicara dalam bahasa manusia. Dia juga sangat sedih atas kematian Su Zimo. Namun, pada akhirnya, tidak seperti monyet, dia tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil tanpa lelah hanya untuk melihat tempat kematian Su Zimo. Bos, tidak ada gunanya berdiri di sini dan melihat. Dia sudah melompat. Harimau roh membujuk lagi, kita harus kembali dan mengambil alih beberapa gunung. Hari-hari kita akan sangat menyenangkan saat itu. Monyet tidak menjawab dan hanya menatap lembah pemakaman naga dengan tenang. Kilatan merah di matanya meningkat dan niat membunuhnya hampir berwujud pada saat ini. Lama kemudian, monyet akhirnya berbalik perlahan. Kilatan merah di matanya memudar secara bertahap saat dia mengangguk ke arah harimau roh. Ayo pergi. Monyet dan roh macan melayang di udara dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, air mata raksasa terbuka di kehampaan di atas lembah pemakaman naga tanpa peringatan apapun, melonjak dengan angin dingin. Dua sosok melompat keluar dari dalam. Orang tua di depan masih agak tenang. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk orang lain saat dia terhuyung-huyung dengan ekspresi pucat. Kakinya goyah dan dia hampir tidak bisa berdiri. Pria tua itu mengenakan mahkota konfusianisme dan jubah panjang. Pipinya kemerahan dan janggutnya yang tinggi bergoyang lembut tertiup angin. Jika sebuah meja muncul dan dia memegang balok kayu dengan tangan kirinya dan kipas lipat dengan tangan kanannya, lelaki tua itu akan benar-benar menyerupai pendongeng yang berkeliling dunia. Pria yang keluar kemudian sedikit gemuk dengan ekspresi pucat tanpa janggut. Ini adalah Lin Xuanji, pria yang pernah memasuki lembah tulang naga, salah satu dari 9 tempat terlarang, bersama dengan Su Zimo. Sesampainya di tepi lembah pemakaman naga, lelaki tua itu melihat ke bawah dalam diam. Lin Xuanji menghela nafas perlahan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, orang tua, ada apa di lembah pemakaman naga? Bagaimana menurutmu? Pria tua itu menoleh untuk melihat Lin Xuanji, bertanya sebaliknya. Tidak lebih dari setumpuk mayat. Saat Lin Xuanji berbicara, dia melihat ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu dan sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia takut dengan kemungkinan itu. Orang tua, tidak mungkin ada orang yang hidup di bawah sana, kan? Pria tua itu tertawa aneh sebagai pengakuan diam. Menggosok dagunya, Lin Xuanji berkata dalam-dalam, kalau begitu, ada kemungkinan pemuda itu masih hidup.
Dia mengungkapkan ekspresi gembira dan tertawa. Seperti yang saya katakan, nasibnya sangat pantang menyerah. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu energi setelah memakan telur naga di lembah tulang naga bisa mati dengan begitu mudah? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Kamu melewatkan poin utamanya. Hah, Lin Xuanji bingung. Pria tua itu melanjutkan, poin utamanya adalah meskipun Susimo tidak mati, dia tidak ada bedanya dengan mati. Lin Xuanji tampaknya sedang berpikir keras. Namun, dia mendengar lelaki tua itu melanjutkan sekali lagi, jangan lupa, inti emasnya hancur dan inti dalamnya hancur. Itu setara dengan hilangnya kultivasi seumur hidupnya. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak berbeda dengan orang mati. Lin Xuanji tercerahkan. Orang tua itu benar, Susimo tidak akan lagi menjadi monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah dengan Golden Core-nya yang hancur dan Inner Core yang hancur. Apa bedanya bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam atas perseteruan besar itu. Pria tua itu meratap dan mendesah dengan lembut, dulu, nasib anak itu berubah setelah banyak usaha dari seorang ahli. Sayangnya, dia masih tidak bisa menang melawan takdir di penghujung hari. Eternal Secret King, Chapter 580. Bab 580, mencoba yang terbaik untuk melawan takdir. Lama kemudian, Susimo terbangun. Secara bertahap, panca inderanya mulai pulih. Hal pertama yang dicium Susimo adalah bau samar buku dan tinta. Itu sudah tua, dipancarkan dari buku-buku kuno yang telah lama disimpan, tetapi baunya harum. Setelah itu, penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas. Lingkungannya gelap dan bintik debu yang tak terhitung jumlahnya melayang di hadapannya. Berjuang untuk duduk, Susimo menemukan dua lempengan kayu menempel di pergelangan tangan kanannya, menstabilkan lukanya. Otot-ototnya masih sakit dan nyeri. Apakah aku tidak mati? Susimo melihat sekeliling. Serangkaian rak buku kayu berdiri di sekelilingnya dan masing-masing berisi banyak buku kuno. Sebagian besar dipenuhi debu dan seharusnya sudah lama tidak digunakan. Di permukaan, ini tampak seperti ruang belajar tua yang sangat luas, setidaknya ada beberapa ribu buku kuno di sini. Susimo hanya bisa merasakan kepalanya berputar dan kesadarannya masih kabur. Dia ingat melompat ke lembah pemakaman naga setelah dikejar oleh Dao Beng Xuan Yu. Namun, dia tidak bisa mengingat apapun setelahnya. Menggelengkan kepalanya, Susimo melihat sekeliling dan secara tidak sengaja melihat tripod persegi perunggu di sampingnya, secara bertahap mengingat beberapa hal. Saat dia melompat ke lembah pemakaman naga, awalnya dia berpikir bahwa kematiannya pasti. Namun, ketika dia melihat rubah kecil yang pingsan di pelukannya, dia merasakan jantungnya sakit. Nasib makhluk kecil itu terlalu tragis. Dia kehilangan ibunya ketika dia masih muda dan dipenjara oleh buaya raksasa lapis baja merah selama puluhan tahun. Setelah akhirnya mendapatkan kebebasan untuk mengikutinya ke dunia luar, dia menemui takdir yang begitu kejam. Apakah rubah kecil itu akan mati begitu saja tanpa mendapat kesempatan untuk mengalami dunia luar yang indah? Tidak tahan memikirkan hal itu, Susimo membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan tripod persegi perunggu dengan sekuat tenaga, bersembunyi di dalamnya bersama rubah kecil. Lembah pemakaman naga dikenal sebagai tempat sial. Pakar top yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk yang sangat kuat dimakamkan di sana. Tidak ada yang tahu tentang bahaya di dalamnya, tripod persegi perunggu mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Meskipun dia berada di dalam tripod persegi perunggu, Susimo masih bisa merasakan dengan jelas bahwa dia jatuh dengan cepat. Suara desa angin memenuhi telinganya. Aura yang sangat menakutkan melonjak di luar tripod persegi perunggu. Kekuatan tak berujung bertabrakan dengan dinding tripod berulang kali. Itu diintensifkan dengan cara yang menakutkan. Bang, bang, bang. Dengan setiap tabrakan, dentuman yang memekakkan telinga dapat terdengar, suaranya sangat ganas sehingga sepertinya tripod persegi perunggu akan pecah berkeping-keping. Susimo melingkarkan tubuhnya dan melindungi rubah kecil itu dalam pelukannya sebaik mungkin. Namun, melawan hantaman yang luar biasa, dia membanting ke dinding tripod persegi perunggu ke kiri dan ke kanan. Tendon dan tulangnya patah dan ditambah dengan luka yang telah dideritanya, rasanya kerangkanya akan hancur berantakan. Poni yang menakutkan terdengar seperti mereka bisa menenggelamkan segalanya. Susimo hanya merasakan telinganya berdengung dan lubangnya mengeluarkan darah. Kekuatan eksternal dari lembah pemakaman naga terlalu menakutkan. Jika bukan karena perlindungan dari tripod persegi perunggu, Susimo dan rubah kecil itu akan langsung berubah menjadi debu tanpa ada mayat yang tersisa. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan dampak yang lebih ganas. Membanting keras ke dinding tripod, akhirnya, Susimo tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan pingsan seluruhnya. Ketika dia bangun sekali lagi, dia sudah berada di ruang belajar yang luas ini. Mungkinkah ada seseorang yang masih hidup di kedalaman lembah pemakaman naga ini? Susimo berpikir sendiri. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggesek kakinya. Susimo menoleh. Seekor makhluk kecil berbulu memandangnya dengan mata besar dan berair yang merupakan bagian yang sama penuh dengan perhatian dan kegembiraan. Benda kecil itu dipenuhi bulu yang merah seperti api dan tampak seperti selimut. Matanya cerah dan berkilau seperti batu permata hitam. Itu adalah rubah kecil yang jatuh ke lembah pemakaman naga bersamanya. Sebelumnya, rubah kecil itu dilukai oleh Dao Beng Xuan Yu. Tapi sekarang, dia tampak seperti sudah pulih. Susimo merasa sedikit terhibur. Saya baik-baik saja. Susimo tersenyum saat merasakan kekhawatiran yang datang dari rubah kecil itu. Meskipun cederaku kali ini lebih serius, aku akan baik-baik saja setelah memulihkan diri untuk sementara waktu. Saat dia mengatakan itu, dia mencoba berdiri. Dia meraih tripod persegi perunggu dengan satu tangan, ingin menyimpannya di tas penyimpanannya. Ekspresi Susimo sedikit berubah. Tripod persegi perunggu tidak bergerak sama sekali. Meskipun tripod persegi perunggu sangat berat, Susimo mampu mengangkatnya dengan mudah sebelum ini. Dan lagi, tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Golden Core-nya sudah hancur dan Inner Core-nya sudah hancur. Core-nya langsung dipatahkan oleh seseorang. Secara naluriah, Susimo mencoba mengedarkan Inner Core-nya dan rasa sakit yang menusuk menembus dadanya. Dia mendengus dalam-dalam dan tubuhnya goyah saat lapisan keringat muncul di dahinya. Inti batinnya gelap dan kusam, ditutupi oleh jaring air mata yang menakutkan. Susimo merasakan semuanya dengan hati-hati dan ekspresinya berubah menjadi lebih mengerikan. Sudah tidak ada cara untuk menyelamatkan inti batinnya. Situasinya bahkan lebih buruk untuk inti emasnya. Dantian di sekitar perutnya kosong, seperti lubang hitam berongga, tanpa jejak energi roh. Susimo menarik napas dalam-dalam dan perlahan memadatkan ki roh di sekelilingnya. Dia masih bisa merasakan keberadaan spirit ki dan mampu menyerapnya. Namun, setelah ki roh memasuki dantiannya, ia menghilang dan tidak dapat dipertahankan di dalam.
Saat ini, dantiannya seperti airbag yang bocor. Meskipun air bisa masuk, itu tidak bisa dipertahankan. Dengan kata lain, bahkan jika Suzimo ingin berkultivasi sekali lagi selangkah demi selangkah dari alam kondensasi Ki, itu tidak mungkin. Itu juga alasan mengapa hukuman paling kejam bagi seorang kultivator adalah melumpuhkan golden core mereka. Itu karena mereka bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berkultivasi lagi. Suzimo mengatupkan giginya dan tatapan pantang menyerah melintas di matanya saat dia menyalurkan garis keturunannya untuk memindahkan tripod persegi perunggu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia menyerap ki roh dan memanfaatkan momen singkat ketika itu beredar di dalam tubuhnya untuk membuka tas penyimpanannya untuk menyingkirkan tripod persegi perunggu. Itu adalah langkah yang sangat sederhana. Namun, Suzimo menghabiskan banyak usaha saat dia terengah-engah, bersimbah keringat dengan ekspresi pucat. Suzimo terkekeh pahit. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah mengalahkan semua pembudidaya lain pada tingkat yang sama dengan cara yang gigih dan bahkan telah melintasi alam utama untuk membunuh lawan-lawannya. Dia dikenal sebagai penjelmaan monster nomor 1 dalam sejarah bagi faksi-faksi besar. Untuk berpikir bahwa dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu suatu hari nanti. Meskipun Suzimo masih memiliki kekuatan garis keturunan yang luar biasa, tidak mungkin lagi jika dia ingin bertarung melawan paragon sejati dari alam inti emas. Tidak akan datang hari ketika dia bisa membalas dendam pada Dao menjadi Xuan Yu. Apakah ini akan menjadi takdirku? Suzimo mencengkeram tinjunya dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya pun memutih. Aku tidak mau menerimanya. Saya menolak untuk menerimanya. Saya marah. Aku akan melawan takdirku bahkan jika itu membuatku kehilangan semua yang kumiliki. Bahkan ketika kukunya yang tajam menusuk telapak tangannya dan darah mengalir keluar, Suzimo tidak menyadarinya, bahkan ada kilatan darah iblis samar yang bersinar dari kedalaman matanya. Rubah kecil itu berjongkok di samping kaki Suzimo dan menatapnya dengan cemas. Meskipun dia tidak dapat berbicara, dia dapat merasakan rasa sakit dan keputusasaan di hati Suzimo saat ini. Tidak ada yang lebih putus asa daripada kehilangan harapan. Tiba-tiba, nyanyian terdengar dari luar pintu. Demikianlah yang telah saya dengar, mengolah tubuh seseorang dengan welas asih dan menanamkan kebaikan ke dalam kebijaksanaan Buddha untuk memperoleh pencerahan. Tiba di sini, dikenal sebagai dunia tak terukur tak terbatas, memberdayakan miliaran makhluk hidup. Suara itu murni dan tanpa cacat, bergema tanpa henti dan membersihkan pikiran seseorang. Seseorang sedang melantunkan sutra di luar.